Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Uman Rejo selaku dosen tamu yang akan mengisi kegiatan pada pagi hari ini dan juga yang saya banggakan yaitu teman-teman dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Pada kesempatan ini kita nanti akan belajar bersama yang nantinya akan ada produknya atau menghasilkan produk seperti itu yang berjudul pelatihan dan pendampingan penulisan esai kreatif bertajuk gastronomi kultural Jawa. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan kita nanti akan dipandu oleh narasumber dari luar yaitu Universitas Timor Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber, izin share screen. Baik, saya akan membacakan, yakni narasumber kita bernama Bapak Uman Rejo SSM Hum, yakni laki-laki kelahiran Gresik tanggal 25 Maret 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, pada Prodi Sastra Indonesia. S2-nya Ilmu Susastra dengan peminatan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Keduanya yaitu pendidikan tinggi S1 dan S2 ditempuh dengan predikat pujian atau cum laude. Untuk saat ini sedang mematangkan ilmunya dan memantapkan niatnya untuk menempuh pendidikan doktoral di kampus favorit yang akan menjadi tujuannya. Adapun tulisan-tulisan yang telah terpublikasi yaitu pada jurnal Widya Wara, yaitu majalah Bahasa dan Sastra Indonesia milik Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada di Bahana, Wadah Hati Nurani Penulis Kreatif, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam. Selanjutnya di Lingma, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau FISME, Jurnal Ilmiah Kajian Sastra milik Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Toto Buang, yaitu milik Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Selanjutnya ada Parama Sastra, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya milik Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada juga di Gramatika, yaitu Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga literasi miliknya Universitas Jember, Widya Wara miliknya Universitas Negeri Surabaya, Jubindo miliknya Universitas Timur, Diglosia miliknya Universitas Mula Warman, Widya Parwa miliknya Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jurnal Sastra Indonesia milik Universitas Negeri Semarang. Beliau juga memiliki buku antologi kritik sastra yang sempat terbit secara terbatas dengan judul Merambah Romantika Karya Sastra, sebuah apresiasi kritik dan esai di tahun 2012. Selain itu juga Panorama Sastra dan Budaya, kumpulan kritik esai apresiasi sastra 2014. Di tahun 2021 juga menelurkan antologi yang berjudul Wajah Kemanusiaan dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Pengajaran Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Lakeisya Klaten. Selain itu juga memahami bahasa Indonesia dan pendidikan tinggi yang baru saja terbit di tahun ini, yaitu tahun 2022, yang diterbitkan oleh penerbit Adab Indramayu, dan juga Multikultural dan Dialog Lintas Budaya di Era Kebebasan Berekspresi di tahun yang sama, yaitu 2022, yang diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar. Selain itu juga tulisannya sempat diunggah dan terpublikasi dalam laman Akademia Edu, Horizon Online, Jendela Sastra Indonesia,
dan juga media sastra Indonesia. Aktif juga dalam seminar nasional, internasional, baik sebagai peserta maupun pemakalah pendamping, sehingga tulisannya pada bidang sastra dan kritik sastranya terpublikasi dalam proceeding yang ber-ISBN. Selain itu juga tulisan terkait sastra dan kritik sastranya juga terpublikasi pada bunga rampai nasional maupun internasional yang diterbitkan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saat ini juga masuk menjadi anggota yaitu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia ataupun HISKI, dan juga diadopsi yakni Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu juga berpengalaman menjadi reviewer jurnal ilmiah nasional baik terakreditasi secara nasional maupun yang belum. Ya, ini ada jurnal Kasta, jurnal Ideas, jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Sosmaniora, jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, ada juga Jote, jurnal on Teacher Education, kemudian Abdira, jurnal Pengabdian Masyarakat, Wana Sastra, jurnal Bahasa dan Sastra, Penaok, jurnal Sastra Budaya dan Pariwisata, dan juga Noktis. Demikian secara sekilas terkait perjalanan dari Bapak Umanrejo terkait bidang sastra dan juga kritik sastranya. Selanjutnya kita nanti akan bersama Bapak Uman untuk menyimak bersama terkait penulisan esai kreatif bertajuk Gastronomi Kultural Jawa. Dipersilakan kepada Bapak Uman. Ini langsung ya, saya buka ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggaan bagi saya bisa berpartisipasi, bisa mengisi kegiatan di program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus Universitas Islam Negeri Said Ali, Rahmatullah Tulungagung. Saya juga berterima kasih kepada Bu Baiti karena diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk perkenalan tadi sudah disampaikan, itu adalah profil sekilas tentang saya. Jadi saya ini sebenarnya adalah orang Gresik ya, Jawa Timur, kemudian juga tinggal di Tulungagung, dan sekarang tugasnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti kalau misalkan bertemu dimanapun berada bisa kita saling tegur sapa, gitu ya. Kalau bidang saya adalah sastra dan budaya. Terus sekarang dikasih topik gastronomi. Gastronomi itu tidak hanya ditarik dalam bentuk sastra, tetapi dengan dilihat dalam berbagai bentuk. Bisa aspek sejarahnya, bisa kulturalnya, bisa politiknya, bisa ideologinya, dan banyak lagi. Nanti kita coba menggali ya. Nanti di topik ini, topik yang saya bawa adalah pelatihan dan pendampingan penulisan esai kreatif bertajuk Gastronomi Kultural Jawa. Nanti ada dua bagian. Yang pertama penulisan esai kreatif, yang kedua adalah gastronomi kultural Jawa. Gastronomi kultural Jawa adalah bekalnya, ilmu pengetahuannya, modal yang harus dimiliki untuk bisa menulis esai kreatif. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya dengan Bu Baiti, bahwa nanti esai kreatif ini adalah produk untuk ujian akhir semester kalian, mata kuliah Filsafat Budaya Jawa. Jadi nanti ada format yang sudah kami sediakan untuk bagaimana kalian kembangkan sehingga nanti bisa menjadi antologi esai yang membahas tentang gastronomi. Nah, antologi esai itu akan kita terbitkan secara nasional dan memiliki ISBN, diterbitkan oleh penerbit yang legal dan internasional juga, sehingga bisa dibaca banyak orang. Terkait nanti ini adalah bekal, jadi selama dalam kesempatan ini akan kita maksimalkan untuk bekal kalian ke arah penulisan. Jadi nanti
ada waktu 2 minggu setelah mungkin dimulai dari setelah pembekalan ini, nanti kalian dikasih kesempatan untuk observasi, mencari objek yang bisa ditulis terkait dengan gastronomi. Nanti bisa dikembangkan. Nanti ada topik-topik yang akan kalian pilih, ada 8 topik, silakan dibagi nomor 1 siapa, 2 siapa, dan seterusnya, sehingga bisa tulisannya bisa berisi sesuai dengan topik itu. Nanti ada arahan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kebetulan ini video pada kesempatan kali ini di-record, sehingga nanti bisa menonton tayangan hasil record itu jika berhalangan hadir. Karena ini menjadi produk dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Budaya Jawa yang diampu oleh Bu Nurul Baiti Rohmah. Saya akan lanjutkan. Pada kesempatan ini ada 9 hal yang akan dibahas terkait dengan pelatihan dan pendampingan penulisan esai kreatif gastronomi kultural Jawa. Kenapa kita ambil setting kultural Jawa? Karena khasana gastronomi di Jawa itu sangat kaya, tetapi belum ada yang mengeksplor, menggali lebih dalam tentang itu untuk ditulis, gitu ya. Kecenderungan orang bisa bernarasi, bisa bercerita, bisa berbicara, tetapi ketika disuruh menulis itu menjadi sebuah kelemahan. Oleh karena itu, karena tulisan itu bisa menjadi sumber sejarah, maka kita galakkan budaya tulis kita supaya menjadi terbiasa. Untung-untung ini bisa dikembangkan nanti menjadi tugas akhir menggali potensi histori dari sebuah gastronomi, gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan menulis. Tujuan penulisan ini tuh apa? Kemudian berbicara tentang gastronomi itu apa sih gastronomi itu? Kemudian paradigma cara memandang gastronomi kultural itu bagaimana? Kemudian gastronomi, diplomasi kebudayaan dan multikulturalisme itu hubungannya seperti apa? Kemudian yang keenam, kuliner Indonesia sebagai identitas budaya. 7, kebudayaan Jawa dan kearifan lokal. 8, esai kreatif sebagai produk budaya kreatif yang akan kita hasilkan dari kegiatan ini. Yang ke-9 adalah praktik penulisan esai kreatif, mulai dari sistematikanya seperti apa dan topik-topik apa yang bisa dikembangkan. Kenapa Maaf, kita ya? Bapak Uman, ini belum di-share screen PowerPoint-nya ya? Belum ya? Belum. Oh, belum. Sebentar. Mungkin bisa ditolong Bu Baiti. Ya. Bisa ditutup dulu. Ini masih di layar folder gitu ya. komputer, iya. Gimana ini ya? Stop, ada tulisan stop. Oh, stop share. Ya. Oke. Ya, sekarang baru bisa membuka share screen PowerPoint. Oh, gitu. Oh, berarti saya kira sudah terbuka. Saya mohon maaf ya. Ini bagaimana sudah? Ditunggu sebentar. Sudah tampak? Bagaimana sudah bisa tampak PowerPoint saya? Belum. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Ya. Atau ditutup, di stop saja biar saya yang bantu share screen gitu ya. Ya, tolong Bu. Sekarang sudah? Ini sudah? Ya. Silakan diperbesar Bu. Ya. Oh, yang fokus dulu Bu. Aku bisa dijadikan co-host nggak? Sudah dijadikan co-host. Oh, aku bisa mengitukan ya? Ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, harus dari Ibu. Ya. Coba slide fokus bahasan dulu. Fokus bahasan Bu yang atas. Nah, yang fokus dulu Bu. Slide kedua ya. Dulu. Oke. Nah,
Saya ulang, jadi fokus bahasan yang kita diskusikan, yang akan menjadi bekal kalian untuk bisa menulis esai kreatif itu, pada kesempatan ini saya berikan 9 fokus. Yang pertama, keterampilan menulis itu seperti apa. Yang kedua, tujuan penulisan kegiatan itu bagaimana. Yang ketiga, tentang gastronomi itu seperti apa. Yang keempat, paradigma gastronomi kultural itu yang bagaimana. Hubungan gastronomi, diplomasi kebudayaan, dan multikulturalisme itu seperti apa. Kuliner Indonesia sebagai identitas budaya itu yang bagaimana. Kebudayaan Jawa dan kearifan lokal itu seperti apa. Dari nomor 1 sampai 7 ini bekal kalian. Baru 8, 9 itu baru masuk ke pembekalan penulisan esai kreatif. Yang membahas tentang esensi esai kreatif sebagai produk budaya kreatif. Yang ke-9, praktik, baru praktik penulisan esai kreatif seperti apa. Mulai dari sistematika sampai topik yang akan dipilih dan dikembangkan. Semacam itu. Lanjut. Oke, sekarang kita awali dengan keterampilan menulis. Perlu diketahui, keterampilan menulis merupakan soft skill berbahasa, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu tidak hanya menulis, berbicara, mendengarkan, menyimak, kemudian membaca. Itu merupakan salah satu soft skill berbahasa, keterampilan dalam berbahasa. Sehingga dari soft skill itu dibedakan menjadi 2. Ada yang keterampilan produktif, ada yang keterampilan reseptif. Kalau produktif itu berarti menghasilkan sesuatu. Kalau menulis berarti menghasilkan sebuah tulisan. Kalau membaca pasti menghasilkan sebuah informasi. Itu dinamakan keterampilan berbahasa yang produktif. Tetapi kalau keterampilan berbahasa yang reseptif, itu menerima sesuatu, itu mulai dari mendengarkan, mulai dari menyimak, mulai dari melihat. Nah, itu adalah keterampilan yang reseptif. Jadi dari situ dia lebih tahu, dia menyerap sebuah informasi. Nah, keterampilan menulis ini merupakan salah satu bentuk keterampilan produktif dan ekspresif yang bisa mengekspresikan ide, argumentasi. Argumentasi itu artinya pendapat. Yang bisa bernarasi, bercerita, yang bisa eksposisi, memaparkan sesuatu, yang bisa deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan sesuatu hal tentang suatu objek, dan persuasi, memberikan ajakan dalam bentuk bahasa tulis untuk dibaca dan diketahui pembacanya. Jadi keterampilan menulis itu diungkapkan dengan bahasa tulis. Karena kita konteksnya bahasa Indonesia, maka bahasa yang kita gunakan adalah aksara-aksara dalam bahasa Indonesia. Tempo hari kita pernah berlatih tentang menulis cerita cekak dalam aksara bahasa Jawa. Tapi hasilnya memang perlu dilatih lagi, perlu dievaluasi lagi, memang yang namanya menulis itu tidak ada ya tulisan yang langsung sukses, langsung tidak semua orang bisa nulis gitu. Oleh karena itu harus banyak berlatih. Semakin banyak berlatih menulis, kita akan terbiasa menulis apapun itu. Jadi jangan patah semangat. Aku kok nggak bisa nulis seperti ini ya, aku kok sulit lah. Itu harus banyak dilatih. Kalau tidak banyak dilatih ya sulit. Gitu loh. Sulit untuk bisa mengembangkan keterampilan menulis yang dimiliki oleh masing-masing orang. Semacam itu. Kemudian banyak manfaat yang didapatkan pembaca melalui tulisan. Melalui tulisan yang kita tulis, pembaca akan mendapatkan informasi, mendapatkan isi dari apa yang kita tulis. Jadi dia reseptif, menerima. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa dari tulisan yang kita tulis, berarti kan tulisan kita belum, pesannya belum sampai gitu ya. Secara komunikasi pesan yang tersampaikan melalui tulisan belum sampai ke pembaca. Oleh karena itu tulisan kita harus benar-benar banyak dituntut untuk berlatih secara terus-menerus gitu ya. Kita nulis apapun itu, kita ada satu hal yang unik kita tulis, ada satu yang kalau kita tidak biasa menulis memang sulit gitu loh. Oleh karena itu perlu digali kembali. Modalnya untuk bisa menulis pertama harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya nggak bisa. Kemudian ada kemauan. Fokus, mau menulis apa harus fokus. Jangan sampai satu tulisan itu memuat berbagai banyak ide. Banyak hal yang bisa ditulis, tapi kita harus fokus apa yang kita ingin bahas, apa yang kita ingin ungkapkan, itu harus fokus. Kemudian usaha. Usahanya orang menulis itu ya pertama ya harus punya
alat untuk menulis, mau tulis tangan kah atau mau menggunakan komputer kah, harus punya alatnya. Kalau nggak punya alat terus bagaimana mengungkapkan ide itu, gitu ya. Walaupun bentuk kertas itu juga media untuk menulis, tapi dengan perkembangan zaman kan sekarang kita bisa menggunakan iPad, kita bisa menggunakan WA, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Loh, kenapa jalan terus? Nah, aplikasi-aplikasi tertentu untuk jadikan media dalam menulis, gitu ya. Inspirasi, tulisan itu banyak hal. Kita harus bisa cari inspirasi, sumber-sumber apa, bisa melalui jalan-jalan, bisa melalui belanja dan seterusnya. Itulah inspirasi. Kalau nggak punya inspirasi ya sulit nulis. Orang yang biasa menulis saja kalau nggak ada inspirasi ya buntu. Pikirannya nggak bisa mengalir seperti air. Kemudian yang paling utama adalah banyak baca. Kalau orang terbiasa membaca pasti nulis apapun itu lancar. Tapi terkadang ada orang yang bisa baca tapi nulisnya kurang. Kenapa? Karena tidak imbang, gitu ya. Karena tidak diimbangi. Oleh karena itu ketika kita sudah membaca, alangkah lebih baiknya kita buat semacam catatan, apa poin-poin utama dari kita membaca, itu apa. Nanti kalau kita membutuhkan dengan topik yang sesuai kita baca, kita bisa kembangkan itu. Kita buat jadikan apa yang kita baca sebagai referensi. Lah itu perlu. Itu modal orang bisa menulis, gitu ya. Kalau kita sekadar melihat, oh ini apa, ya kita tahu itu hanya tahap awal. Tetapi kalau kita pengen mengupas itu, memperdalam itu, kita akan membutuhkan referensi. Oleh karena itu membaca itu perlu, gitu ya. Semakin banyak bacaan yang dibaca, maka kekayaan khasanah kosakata kita akan semakin berkembang. Sehingga ketika kita mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan, itu akan semakin lancar. Jika tidak demikian, ya sulit, gitu ya. Nggak bisa dipungkiri, mahasiswa khususnya sejarah yang berkaitan dengan sosial humaniora jika tidak banyak membaca kan sulit ketika disuruh menulis. Gitu ya. Terus membaca itu apa harus dipaksa? Kalau kepingin ya pertama ya dibiasakan dulu. Dipaksa membaca dulu, kemudian akhirnya menjadi terbiasa. Kalau tidak ada paksaan untuk membaca ya sulit. Gitu ya. Sekarang apa? Godaan-godaan seorang pelajar itu ya kemalasan. Malas melakukan apapun, terkadang sudah enak di kos, malas melakukan ini. Tetapi kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Jadi harus ada pemacunya, gitu ya. Kemudian yang kita tulis nanti adalah menulis kritis. Artinya ada ide yang ingin disampaikan secara kritis. Ada maksud, ada solusinya. Jadi kita menulis itu jangan asal menulis. Ada isu kita tulis, tetapi kita hanya menjabarkan isu itu tidak. Tulisan kita harus bisa memberi solusi, gitu ya. Contoh misalkan ada permasalahan BBM. BBM itu merupakan isu utama, isu besar. Tapi kita ingin nulis, ya minimal kalian harus cari sampel, cari data untuk bisa dikembangkan. Kemudian dianalisis, dijelaskan secara ilmiah, dengan didukung referensi, kemudian kita jangan lupa memberi solusi. Karena tulisan kalau tanpa solusi itu seperti kertas yang kosong, tidak ada isinya. Dibaca lurus saja, tidak ada klimaks, tidak ada konklusinya. Oleh karena itu, sebuah solusi itu penting di era agar kita lebih kritis dalam menyikapi sebuah isu. Apalagi sekarang yang era kemarin ya, kasusnya selebritis, yang rumah tangganya sampai diekspos perselingkuhan, pelakor, dan seterusnya. Itu bisa kita tulis, kita jadikan data, tetapi kita harus bisa memberikan solusi. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang si orang yang dinarasikan, apa dari sudut pandang kita sebagai orang yang melihat. Nah, kita harus memberikan edukasi melalui solusi-solusi itu, pandangan-pandangan itu. Itu perlu, gitu ya. Menulis kritis itu namanya. Artinya tidak hanya sekadar isu itu dijabarkan secara lurus, tetapi harus ada gebrakan, harus ada solusi yang diberikan. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke tujuan penulisan. Tujuan penulisannya tentang gastronomi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sebagai produk budaya, karena tulisan yang kita hasilkan itu, ISA itu merupakan produk budaya dari budaya kebudayaan menulis kita, sangat tepat diberikan karena bisa merepresentasikan isi yang kita ingin tulis, yakni terkait tentang bentuk, fungsi dan makna sajian kuliner atau makanan dalam kehidupan sosial budaya orang Jawa.
yang memiliki nilai edukatif tinggi, karakter, dan kearifan lokal. Artinya nanti gastronomi itu kaitannya dengan makanan ya. Saudara-saudara semua perlu diketahui bahwa gastronomi itu membahas tentang makanan. Nah, makanan nanti yang kita bahas adalah makanannya orang Jawa. Banyak sekali makanan-makanan di Jawa itu yang kita sering jumpai, kita sering ketahui, mulai dari bentuknya, fungsi, dan makna kita sebenarnya sudah tahu dengan data-data yang ada di lingkungan kita. Hanya saja kita jarang sekali mengekspresikan, mengungkapkan itu dalam bahasa tulis. Nah, pada kesempatan ini adalah hal yang tepat yang bisa kita lakukan untuk itu. Gitu ya. Karena dengan menulis, kita bisa menciptakan sejarah yang bisa dibaca oleh para penikmat, para pembaca buku. Kalau dinikmati oleh orang yang nggak baca ya beda lagi karena kan mereka nggak baca. Apa yang kita hasilkan adalah tentang produk budaya baca. Oleh karena itu menjadi budaya juga, meningkatkan budaya literasi di lingkungan kita tentang membaca. Oleh karena itu tulisan itu penting gitu ya. Dengan adanya tulisan kita bisa hidup. Karena tulisan kita kan dibaca sepanjang zaman, dia tidak lekang oleh waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, melalui isi kreatif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai media mengungkapkan kritik kultural terhadap berbagai produk-produk gastronomi budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nah, jadi kita dari sini bisa menyampaikan sebuah kritik tentang, oh kenapa sih apem itu kok seperti itu? Kenapa sih tumpeng itu kok begini? Mengapa sih setiap kita ada ritual kok membuat makanan seperti ini? Boleh nggak aku menyajikan, aku menggantinya dengan makanan-makanan modern, makanan-makanan Korea. Lah, itu bisa kalian sampaikan lewat tulisan esai yang akan kalian hasilkan. Kritik-kritik kultural itu dibutuhkan oleh seorang penulis. Tapi kalian ketika melakukan kritik kultural, jangan lupa memberi solusi. Kalau misalkan seperti ini bagaimana? Apakah ini akan menentang makna dari makanan yang dihasilkan, produk-produk ini? Lah, itu perlu nanti digali sehingga diungkapkan dalam bahasa tulis sehingga kita yang senang baca bisa menikmati apa gagasan apa yang ingin saudara semua sampaikan gitu ya. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk ekspresi diri melalui kegiatan tulis-menulis dalam bentuk isi kreatif yang bisa diresepsi, yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat pembaca. Ini kita garis bawah, masyarakat pembaca. Apakah masyarakat umum itu bisa dikatakan pembaca? Ya bergantung. Kalau dia sudah membaca tulisan kita berarti itu masyarakat pembaca. Tetapi tidak semua masyarakat umum itu suka baca, gitu ya. Ini budaya yang memang tidak bisa dipungkiri. Ada yang suka baca, ada yang tidak suka. Lah kita mencoba merangkul orang yang suka membaca. Karena orang yang suka membaca dan menulis adalah orang-orang cerdas, orang-orang pendidik, terdidik, orang-orang ilmiah, gitu ya. Kalau orang itu nggak suka baca ya nggak bisa ilmiah, nggak bisa terdidik. Dia akan terbiasa dengan kelisanan gitu. Anggap saja sebagai budaya gosip gitu ya. Orang gosip kan bisa berkembang apa yang disampaikan gitu ya, budaya lisan semacam itu ya. Yang keempat, kegiatan kreatif ini dapat juga dijadikan sebagai upaya dalam melestarikan berbagai produk budaya kuliner masyarakat Jawa dalam menghadapi berbagai persaingan globalisasi. Artinya apa? Dengan melalui tulisan ini kita bisa mendokumentasikan, bisa menginput berbagai sajian kuliner tradisional yang ada di Jawa, yang ada di lingkungan kita dalam bentuk tulisan. Sehingga bisa lestari, tidak hilang dimakan zaman. Gitu ya. Bisa dibaca sewaktu-waktu. Dan bisa digunakan sebagai tameng untuk menghadapi persaingan global. Artinya kalau misalkan cara membuat keidentitasan jati diri dari apa yang kita tulis itu tidak hilang gitu ya. Itu dilihat dari perspektif penulis gitu ya. Nanti akan bisa berkembang itu tulisan. Itu dinamakan versi gitu ya. Selagi versi itu bisa dipertanggungjawabkan dengan argumen dan argumen yang logis, nah itu bisa dikembangkan nanti dalam tulisan yang akan kita tulis nanti ya. Semacam itu. Saya minta tolong Bu Nurul untuk Bu Baiti untuk yang suara-suara supaya tidak apa yang saya sampaikan mungkin sehingga suaranya hanya satu suara semacam itu. Sekarang kita akan masuk ke gastronomi. Apa sih gastronomi itu? Gastronomi itu bisa kita pahami dengan dua hal.
Bisa dilihat secara sempit, bisa dilihat secara luas. Dia dikatakan sempit karena apa? Dia berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kuliner, berkaitan dengan tata boga. Apa yang kita lihat makanan, ada makanan di meja itu kalau kita mau tulis, kita kaji secara ilmiah itu namanya gastronomi, semacam itu ya. Seni makanan, seni kuliner itu namanya gastronomi. Tetapi kalau kita maknai secara sempit, hasilnya akan memunculkan sesuatu perspektif yang sempit. Oleh karena itu kita coba bagaimana sih gastronomi supaya pemaknaannya lebih luas dan dia tidak dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang sempit. Maka ada beberapa titik poin yang bisa kita gunakan. Secara luas jika dikaitkan dengan peristiwa sejarah, kita bisa membahasnya dari banyak aspek gitu loh. Tidak hanya bentuk dan seterusnya, tapi kita bisa menggali tentang asal-usul bahan baku masakan, dari makanan itu seperti apa, sejarah makanannya itu bagaimana. Kita nggak bisa memungkiri ya, bahwa nasi goreng itu punya histori sendiri. Gula itu juga punya histori sendiri. Kucur pun juga ada sejarahnya gitu ya, kue cucur itu. Teknik memasaknya, metode tradisional memasaknya itu kita bisa lihat dari peristiwa sejarah eh, produk makanan yang mau kita tulis gitu ya. Bisa dilihat dari keragaman etnisnya. Bisa karena secara etnis makanan itu akan mengalami evolusi dari waktu-waktu. Dari waktu ke waktu, perubahan. Mulai dari pelestarian masakan tradisional seperti apa, perpaduan masakan yang tercipta itu bagaimana, ini cocok apa tidak jika dikombinasikan. Kemudian bagaimana inovasi menciptakan masakan baru, apakah ini bisa mengubah makna tradisi lama, makna lama masakan ini, apa bisa mengubah kesakralan ini, mengapa ketika kita ada acara maulud ya, maulud itu pakai apem ya. Mengapa seperti itu? Mengapa kita ketika pindah rumah harus membuat bancaan? Lah itu nanti kaitannya dengan keragaman etnis gitu ya. Kemudian lanskap geografis. Ini peralatan dapur, peralatannya didapat dari mana? Peralatan dapur asli yang digunakan masyarakat setempat seperti apa? Karena sekarang perkembangan teknologi ada yang masak itu menggunakan apa namanya kompor gas, kompor listrik. Padahal dulu tuh pakai tungku, dulu tuh pakai batu, dulu tuh pakai kompor minyak tanah. Apakah dari peralatan yang digunakan itu dapat mempengaruhi rasa, dapat mempengaruhi makna? Lah itu bisa digali secara dalam gitu ya. Kalau kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, tulisan kita akan lebih berbobot. Apalagi didukung dengan wawancara, dengan pengumpulan data. Kita tidak hanya mendapat satu data, kita bisa mengumpulkan banyak data. Nah, itu akan memperkaya tulisan yang akan kita hasilkan nanti. Kemudian produk makanan pokok masyarakat setempat itu apa? Oh, di sini di NTT itu cenderung ditanami jagung. Bagaimana pengolahan jagung ini? Apakah jagung ini bisa diolah dalam bentuk yang lain? Apakah selain digoreng, apakah bisa diinovasi dalam? Nah, itu bisa digali lebih lanjut gitu ya, melalui gastronomi ini. Hanya saja nanti kita fokusnya ke gastronomi Jawa ya. Produk pertanian yang tersedia sehingga bisa menghasilkan makanan ini, sehingga mendukung adanya makanan ini. Mengapa di sini keolahannya dari apa siwalan? Siwalan ini selain bisa dibuat minuman, bisa dibuat dalam bentuk yang lain. Lah itu rasa-rasa ingin tahu seperti itu mendukung pemanaan gastronomi, bahwa gastronomi bukan hanya kita melihat makanan dan minuman, tetapi banyak aspek yang bisa kita gunakan untuk menjelaskannya. Kemudian yang keempat, etiket makanan. Bagaimana budaya makan masyarakat setempat. Ada orang yang muluk pakai tangan, ada yang pakai sendok, ada yang pakai daun pisang, apakah itu mempengaruhi rasa? Apakah itu mempengaruhi makna? Apakah itu mempengaruhi culture yang ada? Gitu ya. Kemudian mengapa masakan itu penting bagi masyarakat setempat? Nah, contoh, mengapa ini makanan, misal di Gresik itu ada namanya apa? Bandeng ya. Nah, olahan dari bandeng, Gresik kan terkenal dengan bandeng. Ini diapakan? Selain dibuat semacam ini, apakah bisa dibuat hal yang lain? Apakah itu tidak merubah kodrat dari masakan yang menggunakan olahan bandeng dan seterusnya? Nah, itu kaitannya dengan etiket makan ya. Kemudian kan ada ya, orang itu kalau misalkan orang Cina makannya mengapa pakai sumpit. Nah, itu bisa dijelaskan ketika kita berbicara gastronomi.
Nah, terkait etiket makanan. Kemudian rasa yang berlaku. Mengapa makanan ini kok rasanya manis ya? Mengapa ketika orang Blora misalkan membuat asam-asam kok rasanya seperti ini? Beda dengan asam-asamnya orang Gresik. Mengapa? Itu kaitannya dengan rasa. Mengapa orang Gresik orang Padang kok suka makanan yang pedas? Lah itu bisa dijelaskan melalui gastronomi, gitu ya. Kemudian resep, penggunaan bahannya itu seperti apa, mengapa membuat eh, sambal saja bentuknya walaupun menggunakan cabai, bawang merah dan seterusnya, kenapa rasanya bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, apakah itu pengaruh kan gitu? Apakah resep satu orang dengan orang lain berbeda gitu ya? Nah, kemudian manfaatnya, teknik dan presentasinya mengapa itu juga berpengaruh pada makanan ini. Kenapa ketika dipresentasikan dengan cara yang biasa dengan dipresentasikan seorang artis, mengapa kok berbeda terkait dengan makanan itu? Nah, itu namanya gastronomi gitu ya. Jadi secara luas kita bisa melihat dari 6 aspek. Tidak tentu kemungkinan banyak aspek lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang gastronomi itu. Tetapi secara sempit memang gastronomi adalah ilmu tentang makanan gitu ya. Perspektif yang digunakan untuk melihat makanan. Nah, itu sekilas tentang gastronomi. Lanjut. Lanjut Bu Baiti. Nah, sekarang kita masuk paradigma gastronomi kultural. Paradigma itu adalah cara pandang. Bagaimana kita melihat gastronomi itu. Uh, sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah tulisan gitu ya, sebagai sebuah tulisan esai kreatif yang ingin kita tulis. Bagaimana cara pandangnya? Ada 3 yang bisa kita gunakan untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan esai, bahwa makanan dan atau kuliner itu bisa dijadikan sebagai produk budaya. Budaya apa? Mengapa? Nah, Bu minta tolong untuk dimute suaranya ya. Jadi supaya tidak memantul, saya saling berbenturan. Itu. Makanan atau kuliner sebagai produk budaya. Budaya siapa? Budaya manusia, gitu ya. Bukan budaya non manusia. Makanan itu adalah produk budaya manusia. Mengapa antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, gitu ya? Mengapa apa namanya soto itu kok macam-macam? Ada soto Kudus, soto Lamongan dan nah itu adalah produk budaya, gitu ya. Kemudian gastronomi sebagai praktik kultural. Sebagai praktik kultural jelas ada ideologi yang ingin disampaikan. Apa ideologi itu? Apa pesan yang ingin disampaikan? Apa makna terselubung yang ingin disampaikan melalui ini? Nah itu pasti ada gitu ya. Ini berarti kaitannya dengan ritual. Mengapa ketika kita sedekah laut kok yang dipersembahkan adalah makanan ini dan ini. Itu bisa dikembangkan ya. Mengapa kok dalam kegiatan Islam ini kok ada apem? Mengapa kok harus ada telur ketika kita melakukan, ada salah satu praktik pernikahan, itu kenapa kok harus menginjak telur, kenapa kok harus minum kelapa muda, mengapa dan seterusnya, itu bisa dijelaskan gitu ya, bisa dikembangkan dalam sebuah esai gitu ya. Kemudian teks kegastronomian sebagai wacana lintas disiplin. Teks kegastronomian ini artinya bahwa teks-teks yang membicarakan tentang makanan itu adalah teks terbuka. Karena itu teks terbuka, kita tidak bisa memaknai bahwa teks itu adalah benda mati, tetapi teks itu ada benda yang tertutup, tetapi teks kegastronomian yang kita baca, yang kita lihat, mulai dari bentuk, mulai dari apapun itu memiliki makna yang bisa dijelaskan. Artinya sebagai teks terbuka dan bisa dijelaskan dengan berbagai perspektif gitu ya, lintas sisi. Bisa dilihat dari segi agama, bisa dilihat dari segi sejarahnya, bisa dilihat dari segi politiknya, bisa dilihat dari segi budayanya dan banyak hal. Jadi itu bisa kita lihat dengan berbagai perspektif. Artinya dengan 3 cara pandang ini kita akan bisa mengembangkan gastronomi itu menjadi sebuah artikel yang lebih luas dan komprehensif gitu ya, melalui isi kreatif yang akan kita hasilkan. Lanjut. Berikutnya ya. Sekarang kita masuk hubungan antara gastronomi, diplomasi kebudayaan dan multikulturalisme. Diplomasi kebudayaan itu dapat dilakukan, diplomasi itu semacam negosiasi kebudayaan.
dapat dilakukan melalui promosi keragaman budaya. Budaya masyarakat Indonesia itu sangat beragam, tidak hanya satu gitu ya. Tidak monokulturalisme, tetapi multikulturalisme. Karena menghadapi persaingan global, kita tidak hanya bisa melihat dari satu kebudayaan saja, tetapi kebudayaan itu harus multikultural. Keberagaman itu sangat indah. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi gitu ya. Bisa dilihat dari keindahan alam dan yang paling utama bisa dilihat dari kelezatan makanan. Artinya apa? Makanan itu bisa memberi kontribusi sebagai strategi kreatif untuk melakukan diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan tidak hanya untuk lingkungan internal, lingkungan regional, lingkungan daerah, bahkan lingkungan nasional dan internasional pun bisa dilakukan melalui gastronomi, melalui makanan gitu ya. Untuk memproyeksi citra Indonesia dalam perspektif yang lebih luas dan strategis. Diplomasi dapat dilakukan dengan menceritakan Indonesia yang multikultural, demokratis ya kan. Dengan ada kita di sini mengkaitkan dengan hubungan dengan makanan tadi ya, bahwa dengan mengpromosi kebudayaan melalui makanan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu multikultural. Makanan Indonesia itu beragam dari daerah satu ke daerah yang lain, dari satu regionalisasi yang satu ke yang lain itu juga berbeda sehingga membentuklah sesuatu yang multikultural, beraneka ragam gitu ya, demokratis, moderat, toleran dan menghargai keberagaman. Dan ini menjadi acuan untuk gastronomi diplomasi. Ini nanti bisa dikembangkan. Contohnya melalui makanan gitu ya. Kenapa ketika kita berunding habis kegiatan, habis diskusi kita kok makan-makan, mengapa di sini kok ada syukuran. Nah, itu semacam diplomasi kebudayaan ya. Diplomasi kebudayaan tapi di lingkupnya yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan nanti habis mau berunding kita lebih mengutamakan makan dulu baru nanti kita melakukan perundingan itu dalam konteks yang berbeda gitu ya, bisa ke konteks regional, nasional maupun konteks yang lebih luas gitu ya. Setiap negara berupaya mengoneksikan makanan khasnya sebagai identitas nasional gitu ya. Identitas nasional Indonesia punya sendiri, Malaysia punya sendiri, Singapura punya sendiri, Timur Leste punya sendiri makanan-makanan khas khas negara mereka gitu ya. Dan ini sebagai bentuk identitas nasional yang menandakan yang merujuk pada karakter bangsa, tradisi, budaya dan bahasanya. Sehingga bisa melalui melalui identitas nasional ini bisa menumbuhkan rasa saling pengertian antar bangsa satu sama lain. Bisa menumbuhkan rasa menghargai, bisa menunjukkan oh iya ya, bahwa kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tetapi banyak sisi yang akan dimunculkan. Itulah namanya multikulturalisme gitu ya. Kemudian pentingnya pemahaman lintas budaya dan penerimaan sosial yang baik dalam pergaulan internasional yang dimiliki Indonesia dalam diplomasi pada gilirannya akan memberikan dampak positif dalam bidang kerjasama, terutama dalam perdagangan dan pariwisata. Dengan adanya gastronomi ini dari masing-masing wilayah itu bisa mempererat kerjasama yang antar negara, antar instansi, antar itu. Misalkan dalam aspek perdagangan, ekspor impor, dalam hal pariwisata, wisata kuliner, itu misalnya, oh kita mau kalau misalkan kita contoh ya yang paling sederhana, di Kediri itu kan ada soto ya, di dekat jalan itu ada wisata kuliner soto. Mengapa dibentuk seperti itu? Pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian untuk menulisnya dalam bentuk esai? Nah, itu adalah sumber-sumber objek yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Mengapa itu? Mengapa bisa sampai berjajar macam-macam soto itu? Padahal ya soto, kenapa kok bisa berjajar? Ini ada soto, sampingnya nanti ada soto lagi. Oh ini ada soto lagi. Soto sampai panjang itu soto. Kalau kita mau mampir kita juga bingung. Yang paling enak mana? Apa yang membedakan? Nah itu bisa kalian gali untuk bisa mendapatkan data yang komprehensif tentang itu. Sehingga bisa menarik, sehingga bisa menjadi pusat perhatian saudara semua dalam bentuk esai yang akan kalian tulis nanti. Itu ya. Nah, itu adalah sumber-sumber inspirasi. Melalui jalan-jalan kalian akan bisa dapat itu, gitu ya. Mengapa sih orang Tulungagung, orang Kediri itu makanannya itu enak-enak gitu loh. Kalau kita ke Gresik beda lagi makanannya nanti dengan makanan orang Tulungagung.
Gitu. Mengapa kuliner di Tulungagung itu dilihat dari sisi ekonomi ya? Mengapa kuliner di Tulungagung itu kok lumayan murah dibanding dengan harga kuliner di Gresik, di Mojokerto itu mengapa berbeda? Semacam itu, gitu ya. Mengapa sate ayam di Tulungagung? Nah, kata mengapa itu bisa memancing saudara untuk mengembangkan objek-objek makanan itu menjadi sebuah tulisan yang menarik, gitu ya. Dengan topik-topik yang akan ditentukan nanti, gitu ya. Ini adalah hubungan adalah gastronomi, diplomasi kebudayaan dan multikulturalisme. Dari ini akan yaitu tadi keragaman dan bisa menjalin kerjasama satu sama lain, terutama dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Lanjut. Kemudian kuliner Indonesia. Sekarang kita masuk ke Indonesia sebagai identitas budaya, gitu ya, identitas jati diri. Indonesia itu punya jati diri. Dilihat dari berbagai aspek banyak sekali jati diri Indonesia. Tetapi yang kita bahas adalah dari sisi kulinernya, makanannya ya. Makanan mencerminkan identitas budaya dan dapat menciptakan batas-batas dalam perbedaan budaya. Indonesia itu sangat beragam. Mengapa sih cabenya orang Purwokerto dengan cabenya orang Gresik kok berbeda padahal sama-sama cabe. Kok lebih pedas sana gitu loh ya. Nah, itu akan menimbulkan perbedaan gitu ya. Apa dilihat dari tanah mereka menanam, apa dilihat dari cara mereka menanam sehingga menghasilkan rasa yang berbeda. Nah itu harus kita gali, itu potensi dari sebuah objek dan akan bisa menghasilkan tulisan gitu ya. Mengapa sih tradisi ini kok dulunya sangat sakral, membuat sesembahan, membuat apa namanya sesajen, tetapi sekarang kok berbeda. Kenapa sesajen ini untuk acara laut, tradisi laut harus dihanyutkan ke laut. Apakah laut mau memakan itu? Apa makna yang ingin dimunculkan? Itu bisa kita gali potensi-potensi seperti itu. Gitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa saya harap bisa menginspirasi dalam menghasilkan sebuah tulisan nanti gitu ya. Kemudian kuliner sendiri merupakan identitas budaya yang multikultur secara global. Kuliner Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas, membentang seluruh kepulauan Nusantara dan mendiami lokasi yang strategis. Artinya setiap kuliner di Indonesia itu mempunyai kekhasan. Dia tidak bisa disamakan. Meskipun bentuknya soto, pasti memunculkan rasa yang berbeda. Mengapa soto Lamongan itu lebih besar tempatnya daripada soto Kudus? Mengapa soto Kudus lebih jernih dibanding dengan soto Lamongan? Mengapa rasanya juga? Nah, hal-hal mengapa itu akan memancing saudara untuk menulis nanti ya. Kemudian kuliner Indonesia itu bisa mendua karena dua hal. Cita rasa. Kenapa muncul cita rasa dan penyajian yang yang unik dan beragam. Mengapa cita rasanya? Cita rasa Indonesia itu kaya dengan rempah ya. Rempah, racikan rempah itu yang menjadikan kuliner di Indonesia itu berbeda-beda gitu ya. Contoh di Padang. Di Padang itu mengapa kok sangat pedas gitu ya. Mengapa orang Padang suka pedas? Lombok 5 aja kurang gitu loh. Padahal kita kadang 5 aja sudah dombleh, sudah pedas banget gitu ya. Mengapa begitu? Nah, itu bisa kita gali potensi-potensi semacam itu. Kemudian dari penyajian. Kalau kita pernah belajar tata boga itu penyajian makanan itu sangat beraneka ragam. Mengapa sih sendok ini fungsinya untuk apa? Untuk makan motong apa? Pisau ini. Jadi macam-macam dari penyajiannya itu ya, dari tempat penyajiannya itu sangat beraneka ragam. Ada piring yang lebar, ada piring yang kecil, ada mangkok yang besar, ada gelas dengan berbagai macam. Ada untuk teh, ada untuk kopi, ada untuk jus, ada untuk susu dan seterusnya. Mengapa itu beraneka ragam? Mengapa dibedakan? Kalau orang berpikir tentang punya pemahaman tentang itu kulinernya banyak ya pasti akan bisa menjelaskan itu gitu ya. Dengan apalagi kalau misalkan kalian dengan argumen sendiri tanpa didukung dengan data lapangan, ya mungkin akan menghasilkan berbeda dan akan lebih dangkal. Oleh karena itu data lapangan sangat perlu. Nanti kalian bisa observasi, cari-cari data ke lapangan tentang itu ya, tentang apa objek yang pengen saudara semua mau tulis gitu ya. Makanan khas Nusantara penting untuk dilestarikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Ada nilai kebersamaan, ada nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, nilai banyak hal kearifan lokal yang terkandung dalam makanan kita gitu ya. Mengapa kok
Mengapa ini harus pisangnya kok harus menggunakan pisang hijau? Apa beda dengan jenis pisang kan banyak ya. Mengapa pisang ini disajikan untuk ini? Mengapa pisang itu yang agak panjang disajikan untuk ini? Mengapa kalau membuat pisang goreng kok cocoknya menggunakan pisang ini? Lah itu kan bahan toh. Itu kan resep yang bisa diolah dengan berbagai jenis. Itu bisa kalian ekspresikan nanti dalam bentuk lisan gitu ya. Tradisi kuliner berbasis pangan lokal. Pangan lokal artinya yang dihasilkan dari petani-petani sekitar kita merupakan bentuk kearifan lokal sebagai gambaran pola-pola hidup masyarakat yang mampu menghadirkan identitas kolektif. Ya, kolektivitas misalkan itu dihasilkan dari petani ya. Mengapa sih orang menanam padi, padinya orang Tulungagung, orang Blora, orang Gresik itu berbeda? Padahal sama-sama padi, mengapa rasanya berbeda? Mengapa ada beras yang dihasilkan dari padi tadi yang gede-gede dengan berasnya kecil-kecil. Ketika dimasak kok rasanya berbeda. Nah, itu harus bisa memancing saudara semua untuk bisa menulis tentang gastronomi, gitu ya. Dan representasi sosial budaya dalam mengkonsepsikan makanan, fungsi sosial makanan, gitu ya. Jadi nanti dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang memancing itu akan memunculkan nanti pemahaman-pemahaman bahwa makanan itu tidak hanya langsung masuk perut, keluar, udah selesai, dirasakan. Tapi semua itu bisa diekspresikan, bisa dihidupkan melalui tulisan, bisa dicari dengan data-data tertentu sehingga bisa membuat tulisan yang apik gitu ya, yang ekspresif, yang kreatif gitu ya. Sehingga bisa orang membaca bisa mendapatkan informasi dari apa yang saudara tulis. Kalau tahu memang cara membuat nasi goreng gado-gado seperti ini itu udah umum. Tetapi bagaimana caranya gado-gado ini bisa menjadi tulisan yang menarik? Apa yang terkandung di dalam gado-gado ini? Apa yang terkandung di dalam mengapa kok variasinya itu? Bisa nggak kita inovasi dengan variasi yang lain? Apakah itu mempengaruhi rasa? Kita akan tahu itu semua ya. Kalau kita beredel dengan cara-cara kita, rasa keingintahuan kita. Tapi kalau kita hanya beli nasi campur, nasi putih, mie sama ini, ya itu saja enggak, itu udah biasa. Orang orang tidak kuliah pun udah tahu, tetapi sebagai orang yang pendidikan tinggi, terdidik, kita akan lebih dengan menggali potensi-potensi kuliner yang ada, gastronomi yang ada, kita bisa mengeksplor itu semua sehingga menjadi tulisan yang kreatif dan bisa memberikan informasi tertentu, informasi yang baru kepada pembaca kita, gitu ya. Karena itu sebagai ladang pahala kita. Kalau kita memberikan sesuatu yang baru, informasi yang baru, ilmu yang baru, itu akan menjadi ladang pahala yang tidak akan putus, gitu kan ya. Karena orang lebih akan tahu melalui siapa. Kamu tahu bahwa di dalam gado-gado itu mengandung nilai kearifan lokal tinggi. Oh, saya dari menurut si A, menurut si B. Dari mana? Dari tulisannya. Nah, itu lebih 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 akademis gitu ya dibanding hanya sekadar ngomong. Ya di dalam gado-gado hanya ini. Nah, itu kan budaya gosip gitu ya. Sewaktu-waktu bisa berubah budaya lisan gitu ya. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, kalau kita dari identitas budaya nanti bisa dibaca tulisan Bu Sri Utami ya, yang berjudul Kuliner sebagai Identitas Budaya Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. Itu nanti saya sediakan bisa kalian baca, itu salah satu bentuk artikel yang menarik, gitu ya. Melihat kuliner sebagai identitas budaya dalam perspektif komunikasi lintas budaya. Kuliner Indonesia sebagai identitas budaya dapat dibedakan menjadi dua, kuliner tradisional dan kuliner non tradisional. Ini menurut Bu Sri Utami ya dalam tulisannya. Kuliner tradisional itu bisa dibedakan menjadi dua. Makanan yang menggunakan bahan pangan dari alam sekitar, dari pangan lokal tadi, yang cara memasaknya masih secara tradisional. Artinya menggunakan peralatan tradisional. Baik itu melalui dengan tungku gitu ya. Kemudian yang kedua, makanan yang menggunakan bahan pangan dari alam sekitar dan cara memasaknya menggunakan peralatan masak modern. Apakah ada perbedaan makanan yang dimasak secara tradisional dengan makanan yang dimasak dengan peralatan modern? Contoh, kita lihat nasi. Nasi putih itu jika kita menggunakan rice cooker, pasti rasanya berbeda dengan nasi yang diliwet. Baik itu melalui kompor mau melalui tungku.
itu pasti rasanya berbeda. Mengapa berbeda? Nah, itu bisa digali, bisa dijelaskan dalam bahasa tulis ya, yang ekspresif sehingga menarik perhatian. Contohnya apa? Itu sudah disajikan makanan yang masaknya secara tradisional itu banyak sekali, itu daerah-daerah pelosok itu ada. Di sini pun di NTT juga banyak sekali yang masih tradisional, itu tungku gitu ya. Apalagi kalau ke hutan itu mungkin nggak bawa kompor atau nggak bawa yang pakai apa tuh kompor mini yang pakai tabung itu bukan alat tabung kecil itu enggak, tetapi menggunakan tungku bahkan batu. Di sini masih banyak kita temukan gitu. Mau bakar ikan, mau bakar apa namanya, ayam, ayam kampung, mau bakar binatang ternak, kalau di hutan itu pasti masih tradisional itu masih kita temui dan itu bisa kita gali, bisa kita dapatkan. Di Jawa banyak, jadi menggunakan data yang ada di Jawa aja. Kenapa bakar ayam atau bakar hasil buruan, di kompor sama di tungku kok berbeda. Menggunakan kayu bakar dengan menggunakan minyak tanah mengapa rasanya berbeda? Nah itu bisa kita jelaskan gitu loh. Nanti kalian bisa menggunakan, ilmu bantu apa gitu, mungkin di kandungan minyak tanah terdapat ini sehingga bisa membahayakan dan tidak nah itu bisa kalian jelaskan nanti gitu ya. Kemudian kalau cara modern itu contohnya situ, mengapa memasak ketupat dengan kompor gas sama tungku kok beda? Lebih cepat, dari waktu juga berbeda, dari rasa juga beda. Nah, itu mengapa-mengapa itu harus digali gitu ya. Kemudian kuliner non tradisional. Tadi kalau tradisional dilihat dari masaknya, cara memasaknya. Kalau kuliner non tradisional dibedakan menjadi tiga. Ada makanan hasil proses mimikri, tiruan dalam kolonisasi. Indonesia itu dijajah Belanda, Jepang itu udah lama gitu ya. Jadi dari hasil penjajahan itu meninggalkan sebuah apa, mimikri bahasanya, tiruan. Jadi kita bisa dikatakan meniru mereka, cara mereka memasak karena kita tuh ilmu pengetahuannya juga lambat ya, lebih dulu orang penjajah, ilmu pinter-pinter orang menjajah ke Indonesia itu. Tapi kita dibodohkan sehingga kita tidak sempat mempelajari apa yang kita terima adalah apa ya, hasil siksaan, hasil yang tidak baik, kekerasan-kekerasan simbolik sehingga kita tidak bisa pinter sepintar mereka, yang pinter hanya kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Nanti kita contohnya makanan hasil proses peniruan dalam kolonialisasi nanti kita akan lihat contohnya itu, seperti yang tertera di tabel, tapi nanti gambarannya seperti apa nanti kita kupas satu persatu. Kemudian makanan hasil silang budaya. Sate itu termasuk hasil silang budaya ya, antara budaya satu dengan budaya lain. Jadi sate itu bukan makanan yang perawan, artinya makanan yang apa, murni dari satu tempat, bukan murni benar-benar tulen dari ini, apa namanya, dari satu budaya bukan, tetapi dia dari silang budaya. Sehingga bisa mengandalkan. Nasi goreng pun juga demikian, nasi kuning juga demikian gitu ya. Kemudian makanan Asia yang telah disesuaikan dengan selera Indonesia dalam globalisasi. Nah, ini KFC dengan berbagai variasinya, pizza gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah apa pengklasifikasian kuliner Indonesia sebagai identitas budaya oleh Bu Sri Utami melalui artikelnya gitu ya. Habis ini kita contoh-contoh yang disampaikan Bu Sri Utami ini kita akan bahas, kita akan coba saya tunjukkan supaya kita bisa mengeksplor, bisa memancing ide saudara semua untuk bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan gitu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh kuliner tradisional. Kuliner tradisional banyak kita jumpai ya, bahkan di Tulungagung pun banyak sekali. Tradisional itu gambarannya tadi, ada yang dimasak benar-benar secara tradisional, ada yang menggunakan alat masak modern. Tradisional itu juga banyak loh ya. Contoh ya, saya ada cerita unik tentang kue cucur. Kalau kita di Jawa itu nyebutnya kucur gitu ya. Tapi kalau saya berbagi cerita, di NTT itu ada yang namanya kuliner khas kucur itu ada, cucur. Kalau mereka menyebutnya cucur, kalau kita kucur gitu ya. Nggak tahu mengapa kok disebut kue kucur gitu ya. Kue cucur itu cara bahasa Indonesia mungkin ya. Indonesianya kue cucur. Kan nama itu nggak bisa diindonesiakan toh. Ya, nama kan sifatnya arbiter.
itu identitas kan gitu kan, cucur orang itu. Lah bedanya cucurnya orang Timur NTT, orang Timur itu asli dari gula-gula aren, gula-gula lempeng lingkaran yang coklat-coklat sehingga itu semakin hitam, itu semakin legit, semakin manis itu. Lah awalnya saya kan juga kaget, kenapa ya kulinernya apa cucurnya orang NTT, orang Timur itu kok coklat sampai kehitaman gitu. Padahal di Jawa, Surabaya, di Gresik pun kue cucur itu berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang pakai warna dengan warna atau dengan warna alami atau warna buatan, bervariasi dan rasanya juga sama. Apa yang membedakan? Kalau orang Jawa jarang nggak menggunakan gula merah atau gula aren, tapi menggunakan gula putih. Mengapa kok seperti itu? Sama-sama cucur, mengapa kok berbeda? Nah, mengapa? Ya sama-sama enak, sama-sama manis, mengapa seperti itu? Gitu loh. Ketika saya tawarkan, ya enggak, orang NTT nggak berterima bahwa kue cucur itu bisa dikasih warna apapun. Yang mereka tahu adalah kue cucur itu coklat lah. Kita kan jadi gimana ya? Bahwa kue cucur itu seharusnya bisa diinovasi dalam bentuk kita sampaikan, tapi mereka tidak berterima. Artinya keberterimaan itu juga bisa jadi sorotan kalian bahwa gastronomi juga terkait rasa, terkait penilaian terhadap makanan itu juga bisa dikembangkan gitu dari tulisan nanti gitu ya. Itu bisa kalian gali, mengumpulkan argumen kemudian disimpulkan sehingga menghasilkan sebuah esai yang bagus, itu bisa gitu ya. Artinya apa yang saya ceritakan tadi tentang kue cucur terkait pandangan, terkait proses pembuatan, terkait rasa, terkait persepsi pembuatnya itu bisa ditulis nanti gitu ya. Karena apa? Makanan bisa ada itu tidak mungkin langsung dari langit turun, tidak. Langit alam memiliki semua bahan yang pengen kita buat. Kan tapi itu semua tidak akan bisa menjadi makanan yang semacam ini kalau tidak ada yang memasak. Kalau tidak ada orang yang menjual barang-barang bahan yang bisa dibutuhkan. Tidak ada resepnya, tidak ada cara menggunakan. Nah, semua itu dibutuhkan. Itu adalah proses sirkulasi yang tidak bisa dipisahkan. Artinya aspek-aspek sirkulasi itu bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi tulisan yang mantap, representatif semacam itu. Lanjut, Bu. Lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah apa ya? Selat Solo. Ini ada hasil dari mimikri, peniruan kolonialisasi. Selat Solo ini berbeda dengan selat umumnya ya. Ini ada kombinasi, di sini ada semacam salad tapi ada daging sapinya. Ternyata ini bukan makanan orang Jawa, benar-benar Jawa, tapi ini ada pengaruh dari Eropa. Artinya ketika Eropa dia memberi dampak pada pemikiran orang Jawa, terutama orang Solo, tapi ini jadi makanan khas Solo gitu ya. Tetapi makanan khas Solo ini tidak murni orang Solo yang membuatnya, tapi orang Solo mendapat pengaruh dari hidangan Eropa gitu ya. Sehingga ini dinamakan bistik Jawa, ada dagingnya. Ini kita dapat informasi dari Wikipedia. Nah, semacam ini. Apakah nanti kalian nulis mencantumkan Wikipedia secara keseluruhan? Tidak, gitu loh. Nanti ya kalian dapat data aja, cari-cari yang mudah dijangkau, cari-cari data untuk mendeskripsikan sebuah objek yang pengen kalian tulis, gitu ya. Nah, secara historinya juga ada pengaruh dengan Kesunanan Surakarta. Bagaimana pengaruhnya itu nanti bisa dibaca sendiri, gitu ya. Apa yang memberi pengaruh di apanya, ini apakah ini dikatakan makanan modern, gitu loh ya. Gitu ya. Lanjut. Selat Solo. Lanjut, Bu. Nah, ini klepertar ya. Ah, kue ini juga punya histori sendiri, ini kue khas Manado. Pengaruh dari zaman pendudukan Belanda di Manado, sehingga orang Manado bisa membuat kue semacam ini dan ini menjadi khas di Manado gitu ya. Kue ini artinya apa? Kue ini punya historinya masing-masing gitu ya. Tidak
Secara kesehatan dilihat dari gizinya, dia juga mengandung kalori yang tinggi gitu ya. Cara pembuatannya juga ada proses tertentu gitu ya, yang khas, yang berbeda dengan pembuatan kue yang lain. Ya sama-sama makanan, tetapi itu bagi orang umum ya makanan, tetapi bagi kita orang yang akademis, yang terdidik, pasti bisa menjelaskan dari aspek yang lain gitu ya. Mengapa makanan ini kok unik gitu loh. Uniknya dari apanya lah, itu kamu pertanyaan-pertanyaan itu harus dipancing. Nah, lanjut Bu, ini adalah makanan-makanan hasil mimikri, bekas jejak kolonialisasi penjajahan. Manuk nom gitu ya, manuk nom gitu ya. Ini manuk nom itu sejenis puding perpaduan tape ketan hijau dengan telur ayam. Ini manuk nom itu burung muda. Mengapa dikatakan? Nah, kita belum tahu. Itu bisa kita gali gitu ya. Di Jawa itu sangat kaya. Dan ini makanan khas Keraton Jogja. Artinya makanan orang keraton. Nah, apa kita boleh makan? Mengapa kok diistimewakan? Istimewanya di mana sih? Kenapa kok kita kok berbeda dilihat dari makanannya? Nah, itu bisa kita kembangkan nanti ya melalui melalui dengan ngumpulkan beberapa referensi sumber yang mendukung atau kita bisa wawancara dengan orang keraton untuk bisa menjelaskan itu gitu ya. Tetapi apa yang kita tampilkan di sini menunjukkan bahwa semua itu punya histori, semua itu punya makna, semua itu punya posisi. Sehingga dari makanan saja kita bisa melihat posisi kedudukan seseorang. Kalau misalkan kita orang biasa, kemudian kita ke Jogja, mungkin kita lebih disegani karena ini makanan orang mewah, makanan keraton, bukan makanan kelas orang bawah, semacam itu ya. Artinya apa? Di sini sudah ada pertentangan kedudukan melalui makanan ini, ya kan? Ada pertentangan kedudukan antara orang keraton dengan bukan, gitu. Ada yang diistimewakan, gitu ya. Apakah semua orang bisa buat? Bisa, tetapi dari posisinya saja berbeda, gitu ya. Itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Mengapa warnanya hijau? Bisa nggak kita ganti warna merah atau warna yang lain? Nah, itu kan apa itu mempengaruhi? Nah, itu hal-hal semacam itu sepele ya, tetapi kalau bisa digali lebih lanjut bisa jadi penelitian yang menarik gitu ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah makanan hasil silang budaya ya. Sate itu berbagai macam. Ternyata sate itu juga punya histori sendiri. Dia tidak orang membuat sate tusuk, ada daging tusuk. Mengapa sate itu secara umum kok 3 atau 4 tusuk? Ternyata ada pengaruh budaya di sini yang masuk, gitu ya. Mulai ada pengaruh akulturasi, asimilasi, asosiasi, hibridasi itu pasti ada sehingga mempengaruhi keberadaan sate, gitu ya. Sate kenapa kok satenya itu berbeda gitu ya antara wilayah apa namanya, walaupun sama-sama sate ayam, mengapa kok rasanya berbeda, bentuknya berbeda, penyajiannya berbeda. Mengapa sate ini kok enaknya eee, disajikan dengan terkadang dari itu ya, kalau kita beli sate kambing kita misal, itu kenapa kok sate kambing antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Nah, ada yang pakai bumbu kacang, ada yang pakai apa namanya, kecap. Kecapnya mengapa berbeda padahal sama-sama kecap? Nah, itu bisa kita telusuri lebih lanjut ya. Berikutnya, Bu, nasi goreng. Nasi goreng itu juga ternyata makanan hasil silang budaya. Nah, kalau kita lihat nasi orang versinya baca ini dari penyajian ya, seperti yang kita singgung tadi, bisa dalam bentuk ini. Kenapa kita kalau masak nggak pakai penyajian? Langsung aja kita taruh. Mengapa orang yang jual kok penyajiannya berbeda? Dilihat dari sisi ekonomi bagaimana? Dilihat dari sisi budaya bagaimana? Dilihat dari sisi seni bagaimana? Dari historinya seperti apa? Mengapa ada yang campuran ayam? Mengapa ada campuran daging ayam, bukan campuran ayam ya, daging ayam. Mengapa ada campuran sosis? Mengapa dan seterusnya? Itu pasti kaitannya dengan distinction. Apa itu distinction? Selera. Mengapa selera setiap orang kok berbeda? Mengapa ada yang kalau kita ke Gresik misal, mengapa kok nasi gorengnya warna merah? Di satu sisi mengapa kok ada nasi goreng warna biru, warna hijau?
Mengapa sih padahal makanannya kenapa kok pakai itu? Apa ada nilai gizi? Nah, yang berbeda lah itu kan kaitannya nanti distinction, selera gitu ya. Nah, lanjut Bu. Itu bisa kita tulis di tulisan esai kreatif nanti gitu ya. Nah, ini nasi goreng. Nah, nasi goreng aja memiliki histori yang berbeda gitu ya. Versi yang berbeda, histori yang berbeda. Nah, ternyata kalau kita baca secara cermat itu nasi goreng itu sudah ada sejak zaman Tiongkok gitu ya. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, sejak zaman kerajaan Majapahit nasi goreng itu ada gitu ya. Dengan berbagai ceritanya, narasinya. Itu nanti bisa dibaca lebih lanjut, dibaca sendiri ya. Nah, bagaimana itu, tapi intinya nasi goreng itu bukan produk yang asal goreng kalau orang biasa membuat nasi goreng ya digoreng dengan bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Tapi bagi kita yang notabene pendidikannya lebih tinggi, pasti bisa menggali dari hal yang umum ini, bisa menggali ideologi apa yang ada di balik itu, gitu loh ya. Kalau kita melihat bahwa seorang seniman, penyanyi dangdut itu tampil di atas panggung dengan tampilan mewah, tapi apakah kita pernah memikirkan dia itu sebelum tampil di atas panggung bahwa ada proses-proses sirkulasi hiperrealitas di belakangnya? Dia pasti memikirkan untuk lagunya seperti apa, terus make up yang dibutuhkan seperti apa, desainnya seperti apa. Itu adalah hiperrealitas di belakang panggung. Sama dengan ini bahwa nasi goreng yang ada disajikan yang kita buat itu memang seperti itu, tetapi di belakang itu ada hiperrealitas. Ada realitas-realitas jamak yang muncul yang bisa dinarasikan, kehidupan-kehidupan lain gitu ya. Artinya apa? Itu punya punya cerita-cerita tersendiri gitu ya. Ceritanya beragam, versinya banyak. Nah, itu nanti bisa digali. Ini nasi goreng itu juga makanan hasil silang budaya. Budaya satu dengan budaya yang lain, silang. Nah, itu namanya multikultural tadi loh ya. Lanjut, Bu. Dan nasi goreng setiap dilihat dari sisi geografis itu juga setiap wilayah itu juga beda-beda gitu ya. Mengapa nasi goreng ini berbeda, di daerah ini kok rasanya seperti ini, di NTT rasanya seperti ini, di apa namanya, di Jogja rasanya seperti ini, di Surabaya rasanya seperti ini. Kemudian nasi kuning. Nah, nasi kuning itu juga makanan hasil silang budaya gitu ya. Nah, kenapa udah nasi, udah masak kok seperti ini, ternyata ada versi nasi kuning di mancanegara juga punya sejarah. Terus makna filosofi nasi kuning, mengapa kok nasi kuning itu cocok dibuat tumpeng dan tumpeng itu dibuat menggunung, lancip, mengapa seperti itu? Ternyata ada maknanya. Bagi orang Bali itu punya makna tersendiri. Nasi kuning bagi orang Filipina di mancanegara itu punya makna sendiri. Itu ya. Bahkan di nasi kuning di Filipina itu menggunakan bahan serai dan tidak menggunakan santan. Itu dijelaskan. Nanti bisa cari-cari informasi tentang itu ya. Makanya kalau orang suka berpetualang kuliner itu pasti akan punya pengetahuan lebih tentang itu. Bahkan belum tentu loh ya, apa tuh pengetahuan hiperrealitas di belakang yang ada, yang tampak itu kalian bisa paham. Tetapi dengan penjelajahan ini, dengan bekal yang saya berikan ini, kalian bisa membuka cakrawala pengetahuan kalian bahwa apa yang umum itu ada hal yang khusus di belakangnya yang bisa digali dan dikembangkan secara komprehensif gitu ya, secara lebih lanjut. Lanjut, Bu. Nah, setiap wilayah nasi kuningnya beda-beda dan disajikan dengan berbeda-beda. Gulai atau gulai itu termasuk juga makanan hasil silang budaya antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu regional dengan regional lain, gitu ya. Nah, mulai dari rasa, mulai dari bahan utamanya, gitu ya, gulai itu ya. Dan rasanya pasti berbeda, bahan itu kan karena kekayaan rempah yang dimiliki Indonesia itu memunculkan variasi rasa dan selera yang berbeda-beda. Ada yang versi pedas, ada yang padat, ada yang bumbu hitam, ada yang sampai punya lemak gitu ya.
Gulai itu banyak versinya. Makanya rasanya macam-macam. Kita nggak bisa mengatakan, saya tuh jujur ya, saya suka itu, saya di Jawa itu suka rawon. Mungkin kalau ke Surabaya pernah jalan-jalan ke Benowo ya. Di pertigaan dekat terminal itu ada rawon enak banget. Saya sama istri dulu pernah antri di situ. Tapi ketika saya ditempatkan di NTT, saya pingin rawon aja sulit. Tempo hari ada yang jual rawon, tapi di Atambua, di beda tempat dengan saya. Orang Jawa yang jual, perantauan. Tapi rasanya beda dengan apa yang saya beli ketika di Benowo. Mengapa seperti itu? Kalau di sini rawonnya, tapi rasanya beda bening saja gitu loh. Padahal dagingnya banyak, rasanya beda. Nanti ketika saya beda di Kota Kupang, Provinsi NTT, ada orang Lamongan yang jual rawon, itu lebih mantap gitu loh. Tapi yang lebih mantap lagi yang ada di Jawa. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa dari hasil makan rawon saya di 3 tempat itu kok berbeda? Padahal sama-sama dibuat orang Jawa. Nah itu bisa kita gali, bisa kita cari. Mengapa bisa seperti itu? Itu menulis kritis itu harus seperti itu. Kalau hanya tulis secara umum, yang tampak aja kita orang biasa aja tahu gitu ya. Tapi sebagai supaya tulisan kita lebih berisi dan lebih kritis, maka kita cari tahu hal-hal yang tidak umum tadi, gitu ya. Apakah variasi sewa tempat itu mempengaruhi rasa? Mempengaruhi apakah tentang bahan rempah yang dimiliki oleh suatu wilayah itu mempengaruhi rasa makanan yang kita buat? Mengapa sekarang orang buat rawon nggak harus beli bahan langsung jadi aja dengan bumbu. Mengapa rasanya juga berbeda? Mengapa orang lebih pilih instan daripada bumbu yang itu? Apakah makanan hanya untuk mengisi perut, tidak memberi rasa? Nah, itu bisa kita gali ya, bisa kita cari-cari. Nah, lewat tulisan yang akan kita buat nanti. Lanjut, Bu. Nah, ini variasi gulai ya. Ada gulai ikan, gulai macam-macam lah. Gulai kambing, gulai usus, di Bukit Tinggi itu ada. Bukit Tinggi itu Padang ya. Gulai limpo, Minangkabau, gulai punuk sapi, macam-macam lah. Orang Padang itu makanannya gini-gini. Makanya kalau seminggu saya makan di Padang yang ada di Keva Menanu, saya pasti berat badan saya meningkat gitu ya. Karena makanannya seperti ini terus, santan dan terus. Mengapa seperti itu? Berarti kan bisa kalian cari tahu dari kandungan gizinya, mengapa orang bisa gemuk karena makan gulai, mengapa kadar gizinya. Nah, banyak hal kita nanti bisa menggunakan ilmu bantu atau perspektif tertentu untuk menjelaskan itu. Lanjut, Bu. Nah, sekarang ini makanan yang pengaruh globalisasi ya, makanan modern. KFC dihidangkan dengan nasi dan dikombinasikan gitu loh. Maka KFC kan produk luar kan, produk global, tapi dikombinasikan dengan makanan-makanan lokal. Jadi orang ketika ada eee, apa itu KFC ayam itu kalau misalkan tanpa ada sambal Jawa kurang cocok, tanpa ada nasi putihnya yang punel itu kurang cocok gitu kan. Nah, ini adalah bentuk dari dampak dari globalisasi tadi, pengaruh globalisasi sehingga menghasilkan sajian yang semacam ini. Lanjut. Ini contohnya ya, contoh-contoh makanan yang banyak kita ketahui ya, berdasarkan pengklasifikasian dari Bu Siti Utami tadi. Lanjut Bu Sri Utami tadi. Nah, ini pisah dengan topping rendang daging sapi, artinya dikombinasi dengan makanan-makanan lokal. Itu ya. Lanjut ini ya. Sekarang kita masuk ke budaya Jawa dan kearifan lokal. Sekarang kita masuk ke konteksnya ya. Gastronomi sudah kita bahas. Jadi gastronomi, apa itu gastronomi, tentang pengaruh gastronomi, substansinya gastronomi itu seperti apa, cara memahami secara luas gastronomi itu bagaimana, terus kuliner Indonesia sebagai identitas secara global sudah secara besar, secara makro sudah kita coba pahami itu. Sekarang kita masuk ke spesifiknya, tentang kebudayaan Jawa.
Apa yang kita tulis itu merupakan bagian dari membaca kritis, menulis kritis secara etnografis tentang kebudayaan Jawa. Kebudayaan itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Jadi ada 3 poin. Sistem gagasan itu berupa ide. Nah, ide-ide apa, pengetahuan-pengetahuan apa yang dihasilkan dari produk-produk makanan tadi. Kemudian tindakan, memasak pun itu termasuk kebudayaan loh ya. Memasak, mengalihwahanakan sebuah makanan, menginovasi, itu sebuah kebudayaan, itu merupakan hasil karya gitu ya. Jadi kebudayaan itu wujudnya bisa 3, bisa berupa idea, bisa berupa aktivitas, bisa berupa artefak. Jadi kalau idea nanti bisa menghasilkan sistem gagasan, kalau misalkan dari aktivitas nanti bisa ke sistem sosial, artinya ini tidak dilakukan oleh seorang diri, tetapi seorang komunitas tertentu. Mengapa kok di sini membuat setiap malam satu suro itu di desa ini membuat makanan dan sajen-sajennya seperti ini, ada ayam panggang, ada ayam, mengapa ketika eee, anak lulus di sekolahan mereka membuat syukuran dengan membuat ingkung ya, ayam panggang itu ya. Kalau dulu istri saya di Semarang, kalau lulusan selalu bawa, muridnya lulusan itu selalu membawa ingkung, membawa ayam panggang gitu ya. Karena katanya buat syukuran anak lulusnya, jadi harus buat itu buat. Nah itu itu kan aktivitas, jadi tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan secara komunal gitu kan. Kemudian artefak. Jadi kebudayaan itu wujudnya 3. Jadi kalau kita kaitkan dengan makanan, makanan itu mengandung sistem gagasan, ada idenya, ada tindakan yang dilakukan secara sosial, kemudian ada hasil karya kebudayaan fisik melalui inovasi-inovasi dari makanan yang dibuat. Nah, itu ya, kalau kita bercermin pada Kuncoroningrat tentang kebudayaan. Kemudian secara etnografis, kita bisa juga menyorot tentang makanan itu dari 7 unsur kebudayaan. Bisa dilihat dari bahasanya, gitu ya. Seperti tadi kok di sini disebut kucur, di sana disebut cucur, kan gitu ya. Di sini disebut makanan ini, mengapa di tempat itu kok disebut B? Nah, itu terkait bahasa. Itu bisa kalian jadikan dasar untuk menulis itu tentang sistem pengetahuan sama dengan idea tadi, sistem. Lah 7 unsur ini bisa dijadikan patokan untuk menulis tentang gastronomi, menyorot tentang gastronomi. Dijadikan sebagai pegangan gitu ya. Aspek apa yang ingin ditulis di esai yang ingin kalian buat itu. Artinya luas ya, jangan berpikir sempit, kita harus berpikir luas. Kalau berpikir luas berarti kita membutuhkan referensi yang banyak gitu ya, sehingga memperkaya pengetahuan kita. Kemudian kearifan lokal itu gagasan berisi nilai, artinya apa yang kita tampak itu bukan hanya sebagai benda mati, tetapi itu mengandung gagasan dan pandangan yang ya, bagaimana Bu? Bahwa setiap masyarakat itu memiliki pandangan tertentu tentang produk budaya tadi, tentang makanan itu ya. Mengapa kok seserahnya makanan ini? Kenapa ketika membuat sesajen kok sesajennya berupa ini? Kenapa tidak diganti dengan sesajen yang lain? Apakah itu mempengaruhi makna? Oh, bagi orang Jawa ini bermakna ini dan seterusnya. Nah itu bisa dijelaskan di situ ya. Kalau menurut Diana Michel itu kearifan lokal mengandung 6 dimensi. Dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Artinya bahwa kearifan lokal itu tidak dilahirkan dari satu individu, tetapi itu merupakan milik masyarakat kolektif, gitu ya. Artinya apa? Masyarakat kolektif mempunyai pandangan sendiri. Jadi pandangan sendiri itu eh, pandangan yang memiliki kebijaksanaan, artinya memulai nilai luhur, kearifan, budi pekerti yang baik gitu loh. Tidak jelek. Lah kalau tidak jelek ya tidak merugikan ya berarti ya tetap berlanjut, tetap akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu. Gitu ya. Kenapa dalam contoh minuman ya. Sopi kan termasuk minuman, itu termasuk bisa dikaji secara gastronomi. Kalau di Jawa namanya tuak gitu ya. Sopi itu termasuk dihasilkan dari pohon siwalan. Lah mengapa memabukkan? Mengapa tetap dikonsumsi? Mengapa bisa diproduksi?
Nah, dan seterusnya ya. Kalau di NTT di bagian apa ya? Di bagian Flores ada yang menyebut mereka punya nama lain yang bervariasi. Intinya variasi-variasinya itu tetap dihasilkan oleh masyarakat komunal, masyarakat kolektif, bukan masyarakat individu. Sehingga kalau misalkan dijelaskan secara ilmiah melalui sebuah tulisan itu bisa gitu ya. Jadi jangan berpikir sesuatu yang kering gitu ya, tapi sesuatu yang bisa ditumbuhi dengan berbagai pengetahuan gitu ya. Lanjut Bu. Sekarang kita masuk ke produk atau proyek yang akan kita buat, yakni adalah esai kreatif. Esai kreatif, kenapa disebut kreatif? Mengapa ada kreatif di situ? Apa esai yang dibuat itu tidak kreatif? Apa dengan adanya penyebutan esai kreatif itu menambah inovasi yang kita buat? Nah itu. Di dalam kreatif itu ada kekritisan gitu lah. Ada pandangan kritis gitu ya terhadap suatu masalah. Jadi tidak hanya sekadar pandangan umum tetapi bisa menyakup semua pandangan khusus yang ada di balik objek yang kita tulis gitu ya. Terhadap gastronomi, produk gastronomi yang akan kita tulis gitu ya. Jadi esai kreatif dapat didefinisikan sebagai pandangan penulis, pandangan kalian terhadap sebuah objek makanan tadi. Pengen diapakan ini gitu ya. Dilihat dari apanya. Apa yang menarik dari ini? Ya. Mengapa tahu tempe itu bisa dibuat berbagai variasi, tetapi rasanya kok berbeda? Apa yang membuat berbeda? Apa yang menarik dari ini? Gitu ya. Mengapa makan kue aja bisa gemuk? Gemuknya di mana? Padahal ya kue sama-sama enak dengan bahan yang berbeda. Nah, itu bisa melatih kekritisan kalian dalam melihat sebuah permasalahan, dalam melihat sebuah objek, gitu ya. Kemudian esai kreatif ditulis didasarkan pada pandangan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan yang didiskusikan. Ya gastronomi apa yang kalian pilih ya. Produk gastronomi itu apa yang kalian pilih, yang ingin kalian mau kembangkan. Kemudian harus ada perspektif. Nah tadi kalau misalkan kue bisa membuat gemuk berarti perspektif apa yang kalian gunakan. Jadi jangan semua perspektif digunakan tapi kita harus fokus gitu ya. Kalau nggak fokus ya sulit, nanti bisa menyebar ke semua arah. Walaupun tulisan kita sebenarnya pengen memberikan solusi gitu loh. Memberikan ilmu baru kepada pembaca. Bahwa di dalam hal yang umum ada hal yang khusus. Gitu loh. Bahwa anggap saja ketika kalian melihat saya atau melihat kampus kalian, oh di dalamnya berupa gedung, berupa tulisan, berupa taman. Tetapi di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga, ada mutiara yang belum terasa. Nah, tugas kalian mencari mutiara yang belum terasa itu apa untuk dijelaskan kepada pembaca, gitu ya. Di dalam teks esai yang akan kalian tulis itu ada satu faktor analisis. Berarti apa yang ingin dikerjakan datanya harus ada, kemudian apa yang menarik harus kalian analisis dulu, diinterpretasi baru dievaluasi, direfleksi. Nah, refleksi ini adalah pandangan-pandangan kalian terhadap hasil interpretasi dan analisis tadi, gitu ya. Sehingga dalam hal ini model berpikir kritis digunakan. Tidak hanya mendeskripsikan secara umum, tetapi kalian mengupas tuntas secara khusus tadi, gitu ya. Oleh karena itu akan dibutuhkan referensi yang kontekstual. Mustahil ya orang menulis sesuatu itu tanpa referensi. Boleh Pak, boleh nggak apa-apa, tapi jangan esai yang kalian hasilkan nanti berupa kutipan tidak. Kalian mengambil inti dari referensi itu pandangan orang, referensi yang kalian gunakan. Sehingga bisa kalian jabarkan, mungkin dari istilahnya, mungkin dari definisi operasionalnya, mungkin dari pendapatnya. Ya tidak banyak, tidak mendominasi, tetapi itu perlu gitu loh ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti tidak jadi ilmiah, tidak jadi akademis gitu kan. Kalau misalkan pandangan umum saja mendeskripsikan secara umum semua orang bisa, tetapi secara kita pingin yang khusus gitu ya, pingin yang istimewa dari kalian. Nah itu namanya kritis, model berpikir kritis. Lanjut.
Nah, sekarang kita mulai praktik. Di praktik ini ada 7 hal yang harus dikuatkan ya. Nanti nggak perlu dicatat, mungkin slide ini nanti bisa dibagikan setelah saya presentasikan. Terus nanti ada format lembar kerja yang kalian gunakan untuk menulis esai gitu ya. Kalian harus menetapkan tujuan. Tujuannya menulis esai itu apa? Yaitu untuk mengupas apa yang menjadi objek itu kan. Kontribusinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Harus kalian tetapkan dulu. Tujuannya itu pengen apa, nanti kontribusi yang dihasilkan itu apa. Contoh, misalkan bakso. Kalian pengen mengupas tentang bakso. Dari sisi aspek nutrisi. Kalian temukan ada borak di situ. Ada dan seterusnya. Dan itu kan studi kasus. Bagaimana kalian berarti kontribusi yang kalian berikan melalui tulisan yang akan kalian kembangkan itu apa? Kepada siapa? Dampaknya kepada, nah, kontribusi itu kan dampaknya itu tadi, gitu ya. Kemudian sasaran pembaca yang dituju. Kalau misalkan ini kalangan mahasiswa, berarti kalangan pembaca yang dituju adalah pembaca dewasa, bukan pembaca anak-anak. Pembaca dewasa secara umum, seusia kalian. Bisa dari lintas ilmu atau lintas disiplin boleh, gitu ya. Kemudian menentukan mega argumen yang dikembangkan. Mega argumen itu adalah argumen utama yang pengen dikembangkan itu apa? Mulai dari topiknya, objek, data, dan fokus. Dan mega argumen yang kalian gunakan harus objektif. Ini bisa sebagai dasar untuk kalian mengembangkan ke tahap berikutnya, gitu ya, sampai simpulan. Tuh. Kemudian tulisan kritis memiliki balancing point atau argumentasi penyeimbang. Jadi ketika kita menggunakan argumen utama, kalian harus bisa mencarikan penyeimbangnya. Misalkan kalau ini tidak bagus, ya jangan disorot tidak bagus semua kejelekannya, tetapi kalian harus menyisikan keseimbangan itu. Kalau ini memang buruk, kalian jangan menjadikan keburukan semua dalam tulisan itu. Kejelekan, dampak-dampak negatifnya, tetapi seimbangkan, harus balance ya. Harus ada keseimbangan. Dilihat dari berbagai sisi. Jadi ketika kalian menjustifikasi orang ini jahat, ya jangan dilihat dari sisi jahatnya saja, tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang bisa diungkap gitu ya. Nah, argumentasi penyeimbangnya sebagai penguat dari argumen utama. Gitu ya, yang ingin diungkapkan dalam tulisan. Jadi harus ada keseimbangan antara argumentasi penyeimbang dengan mega argumen tadi. Tidak boleh sendiri, tidak boleh mendominasi. Kalau kalian pinter, jangan sok pinter. Tetapi kalian harus melihat celah-celah di sekeliling kalian yang sekiranya belum pinter, belum paham, yang perlu dirangkul. Nah, itu harus ada di dalam esai kalian, saling berkontestasi, saling bersaing satu sama lain, gitu ya. Untuk mendukung mega argumen, gitu ya. Ibaratnya pro kontra itu wajar, tetapi kalian harus bisa menyeimbangkan pro kontra itu sehingga menjadi sesuatu yang seimbang, gitu kan? Paham ya? Nah, kemudian baru menulis kritis, critical writing ya, melalui teks baru ditulis gitu ya. Jadi harus ada mega argumen utamanya itu apa dan penyeimbangnya bagaimana. Kemudian membuat mind mapping atau outline. Kalian kalau misalkan belum terbiasa dengan langsung menulis, buatlah outline-nya dulu. Kira-kira nanti di pendahuluan aku ngomong apa ya? Kira-kira nanti di mega argumen yang saya tetapkan itu apa ya? Argumentasi penyeimbangnya bagaimana ya? Gitu ya. Ya itu tadi gambarannya. Misalkan ada yang pro kontra, jangan disorot pronya saja, tapi kontranya juga harus dikupas. Gitu. Ibaratkan kalau melihat orang dari sisi negatif, jangan negatifnya serta positifnya apa saja, itu harus diseimbangkan. Kalau melihat karakter orang jahat, ya jangan dilihat dari jahatnya saja, tapi banyak segi karakter yang bisa diungkap gitu loh. Sehingga mendukung mega argumen karakter utamanya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian membuat outline-nya, baru mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Nanti esainya itu maksimal 4 sampai 5 halaman di kertas A4 ya. Di-take aja, di spasi 1 single gitu ya. Kita coba, kita belajar dari hasil belajar kita nanti ada tahap 2 minggu untuk konsultasi. Ya, konsultasi tulisan itu yang mau ditulis seperti apa, dikembangkan. Nanti produknya berupa buku. Ini yakin buku, soalnya kita sudah mantapkan
kita sudah persiapkan itu semua sehingga direncanakan bisa terbit gitu ya. Direncanakan bisa terbit sehingga menjadi karya kalian melalui mata kuliah filsafat dan budaya Jawa. Lanjut, Bu. Nah, sekarang sistematika. Nanti sistematikanya diawali dengan judul. Judul itu bisa dibuat setelah atau sesudah itu selesai. Tapi poin utamanya mau membahas apa harus ditetapkan. Dan judul ini menjadi sebuah fokus. Dan harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca bisa tertarik. Kalau judul dibuat secara umum, orang pasti tahu gitu loh. Oh biasa aja nanti kesannya. Tetapi kalau kita menggali sesuatu yang khusus dari yang umum tadi, mungkin lebih menarik dan lebih berbeda. Gitu ya. Kemudian nama penulis lengkap, nama kalian nanti. Pendahuluan, ada pendahuluannya, kemudian isi. Ini tidak sama dengan sistematika makalah, tetapi kita buat demikian seperti ini ya. Kemudian isi. Isi nanti bisa menjadi tidak menjadi subnya itu isi, tetapi bisa menjadi langsung sub. Misalkan isinya ada 3 pembahasannya berarti yang pertama itu apa yang pengen dibahas, yang kedua itu apa yang langsung dengan penamaan poin utamanya itu apa. Jadi bukan isi gitu, bukan. Tapi langsung kalau misalkan ada dari outline kalian menemukan 3 atau 4 berarti 3 poin, 4 poin itu yang dimasukkan di situ gitu ya. Baru di simpulan, ada simpulan dan referensi. Ada sistematika penulisan esai kreatif yang akan kita jadikan yang kita gunakan dalam luaran nanti ya. Kita mengacu pada luaran. Jadi kalau kalian melihat esai secara umum itu biarkan secara umum, tapi ini kita membuat secara spesifik karena produk yang kita hasilkan adalah antologi esai kreatif gitu ya, bertajuk Gastronomi Kebudayaan Jawa. Lanjut, Bu. Nah, di bagian pendahuluan ini nanti berisi menjawab pertanyaan dan menyediakan rangkuman dari isi argumen Anda. Sebenarnya ini gambaran umumnya tadi kan, apa namanya, mega argumennya gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian kumpulkan tadi untuk menjawab hal-hal yang tidak umum, yang khusus tadi, baru nanti dijabarkan di pendahuluan gitu ya. Ceritakan pada pembaca Anda apa argumen Anda dan mengapa Anda yakin bahwa itu jawaban yang tepat. Ini secara umum, belum dibahas diisi ya kan. Secara umumnya dulu apa yang kalian temukan, simpulan-simpulan melalui hipotesis-hipotesis tadi itu sehingga membentuk mega argumen tadi, baru nanti penyeimbangnya dimasukkan diisi. Dan di ini bagian pendahuluan ini buatlah pendahuluan singkat dan padat, tapi jangan lupa menampilkan semua ide Anda di dalamnya. Jadi jangan didominasi dengan kutipan, artinya dari referensi, mentang-mentang referensi mengutip ini enggak, tetapi referensi itu sebagai patokan untuk membantu mengembangkan ide Anda secara secara ilmiah gitu ya. Karena kalian menggunakan perspektif. Jangan disoroti secara misalkan banjir. Banjir itu jangan dilihat dari satu sisi, tapi bisa lihat dari sisi-sisi yang lain. Apakah banjir itu memang ada karena alam, atau banjir itu ada karena ulah manusia, apakah banjir itu ada karena ulah politis. Apa ada lubang sesuatu yang dibuntu agar bisa wilayah ini banjir. Nah itu kan kalau kita gali hiperrealitas di belakangnya itu kan menarik gitu loh. Tidak hanya kita melihat dari apa yang tampak, tetapi di belakang realitas itu pasti ada hal yang menarik gitu loh, yang tidak ditunjukkan. Ibarat kata Irving Goffman dia menggunakan konsep dramaturgi itu, orang main di panggung itu menampilkan karakter orang lain. Padahal karakternya tidak seperti itu. Betul ya? Padahal orangnya lembut, baik hati. Dia tidak pernah marah, tetapi ketika di panggung dia melakukan sebagai ibu tiri yang kejam, sebagai raja yang raksasa yang ganas, yang kejam dan bagaimana digambarkan sebenarnya. Nah, itu namanya dramaturgi. Konsep dramaturginya Irving Goffman itu. Panggung sandiwara gitu kan. Apa yang umum kalian harus cari yang khusus sehingga bisa memunculkan mega argumen tadi. Lanjut. Sekarang isi.
Isi merupakan bagian di mana Anda menjawab pertanyaan dengan cara mengembangkan argumen-argumen Anda selanjutnya. Nah, mengembangkan bisa menggunakan penyeimbang, bisa menggunakan apa namanya data-data pendukung, pembanding gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan satu data, misalkan banyak metode yang bisa digunakan ya untuk mengembangkan argumen Anda, gitu ya. Kemudian di sini Anda dapat mengeluarkan seluruh pengetahuan dan informasi yang Anda miliki berkaitan dengan jawaban Anda. Jadi di sini preferensi ditantang gitu ya. Adu pendapat oke lah, tetapi jangan mendominasi. Adu pendapat sebagai pembanding untuk memperkuat tulisan kalian, untuk menambah kekritisan kalian, untuk mendukung pendapat kalian, pendapat baru yang ingin kalian tawarkan gitu ya. Terus gunakan contoh-contoh yang relevan serta kutipan untuk mendukung itu. Yang berkaitan maksudnya ya, walaupun tentang khususnya tentang makanan loh ya ini. Sangat penting bagi Anda untuk menyusun struktur isi. Nah, oleh karena itu outline itu penting. Tidak asal tulis itu tidak. Semua itu butuh di draft. Buat outline kerangkanya dulu. Nah, kalau kerangka udah dibuat, nanti bisa tinggal dikembangkan. Kalau membuat kerangkanya aja kurang tepat, bagaimana bisa mengembangkan gitu ya. Kalau desainnya tidak ada, bagaimana bisa menerapkan gitu ya. Kalau tidak desain. Kalau asal otodidak pasti hasilnya juga semrawut. Tidak jelas. Ke kanan tidak ke kanan, ke kiri tidak ke kiri, merah tidak merah, kuning tidak kuning, kan gitu ya. Artinya untuk bisa menetapkan struktur isi, maka kalian harus membuat kerangka. Gitu ya. Jika pertanyaan yang ada terdiri dari beberapa bagian, Anda akan perlu membuat susunan isi yang berkaitan dengan harus ada penjelasan itu oleh karena itu kerangka itu harus dimatangkan. Sehingga tinggal isinya doang gitu ya. Tinggal mengisi dan melengkapi itu. Kira-kira cocok, kira-kira sesuai enggak gitu kan ya. Kira-kira berhubungan enggak, kira-kira masuk enggak satu sama lain. Gitu ya. Lanjut, Bu. Sekarang di bagian simpulan. Simpulan harus merujuk pada bagian pendahuluan. Jangan mengabaikan mega argumen tadi ya, serta menunjukkan bahwa Anda telah menjawab pertanyaan yang ada. Nah, terjawab semua. Kekritisan kalian terjawab di situ, tertantang di situ. Kekritisan itu diuji melalui perspektif yang kalian gunakan. Jadi artinya untuk melihat hal yang khusus itu jangan dilihat dari satu sisi, berbagai sisi, melalui perspektif. Sambungkan kembali dengan argumen-argumen Anda dan kaitan jawaban Anda ke pertanyaannya. Ada keterkaitan. Kira-kira nyambung nggak ini? Kira-kira sudah sesuai nggak? Apa masih semrawut? Belum fokus? Nah itu tugas kalian. Kalau nanti kesulitan jangan dibaca sendiri. Setelah dibaca tuker sama teman. Kira-kira kamu udah nangkap nggak apa yang aku tulis melalui isi ini? Nah gitu. Apa yang kamu tangkap? Nah kamu bisa semacam itu. Jangan di era milenial seperti ini, kalian jangan saudara semua jangan berpikir individualis, harus kolaboratif. Gitu ya. Bisa melakukan diskusi atau janganlah minta tolong kepada orang non bidang kalian membaca tulisan. Kira-kira nyampe nggak pesan yang ingin kalian tulis melalui itu? Argumen kritis yang kalian sampaikan melalui esai yang kalian buat ya. Dan di simpulan jangan pernah menampilkan informasi baru. Simpulan ini menjawab pertanyaan yang telah yang telah diajukan sebelumnya. Jadi bukan menjawab sesuatu yang baru. Kalau semua isinya sesuatu yang baru di simpulan kan berarti membuat pendahuluan baru kan gitu kan. Jangan seperti itu. Jika Anda ternyata mempunyai informasi baru, tanyalah pada diri Anda sendiri di mana Anda bisa memasukkan informasi tersebut bagian isi. Kalau ada temuan baru, masukkan di isi. Yang berkaitan maksudnya. Jangan sesuatu yang baru ini sebagai topik baru, tetapi berkelanjutan dengan topik sebelumnya gitu ya. Penyeimbang atau pembanding mega argumen tadi gitu kan. Oke, lanjut Bu. Nah, ini adalah beberapa pedoman atau patokan untuk memperbaiki esai yang telah diproduksi, yang telah dihasilkan. Nanti kalian coba menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah esai kalian sudah cocok apa belum. Jika belum bisa ditambah, bisa dilengkapi. Gitu loh ya. Jadi jangan malu untuk dikoreksi atau dievaluasi. Karena yang ketika tulisan kalian dibaca nanti bisa menimbulkan tanggapan yang berbeda gitu loh ya.
Jadi jangan ragu untuk meminta itu. Dan kalian tidak bisa mengatakan bahwa maksudku itu gini, tapi ketika diinterpretasi pembaca seperti itu jangan jangan sampai membawa parang, jangan sampai marah, ya biarkan pembaca itu menginterpretasi kalian. Tetapi, untuk bisa memfokus arah dan supaya tidak semerawut apa yang kalian tulis, ya kalian harus memberikan evaluasi diri dulu, gitu ya. Jangan asal langsung kirim-kirim, tetapi harus dievaluasi oleh diri sendiri. Baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, orang terdekat atau orang yang lintas bidang, itu penting gitu ya. Karena dengan mereka bisa memberi masukan ke kita, sebelum tulisan itu dibaca oleh masyarakat pembaca yang sangat beraneka ragam ilmunya itu kan gitu ya. Apakah saya telah menjawab pertanyaan dengan selengkap-lengkapnya? Lah, kalau belum lengkap, belum lengkapnya itu di mana? Kalau udah lengkap dengan data pendukung, ya lanjut kan gitu kan. Apakah isi saya telah jelas terbagi menjadi telah terkelompokkan menjadi 3 hal itu, mulai dari pendahuluan, isi dan simpulannya. Apakah paragraf serta argumen saya secara jelas berhubungan dan relevan? Artinya satu sama lain memiliki hubungan, tidak mencar-mencar dan relevansinya cocok enggak? Itu menjadi pertanyaan besar. Jika cocok ya lanjut, jika tidak di mananya, kan gitu. Apakah argumen saya seimbang dan berdasarkan penelitian yang cukup? Artinya menggunakan data, datanya cocok nggak? Kalau misalkan data makanan, kamu menggunakan makanan Jawa yang Jawa di mana? Harus spesifik, gitu ya, tempatnya, setting lokasinya. Jangan sampai secara umum, kalau secara umum nanti beda. Berarti kalian membahas secara umum, supaya tidak umum cari yang khusus, gitu ya. Supaya bisa digali kekhususannya. Kalau dicarikan secara umum ya sulit untuk mencari sesuatu yang khusus. Karena isya itu terbatas. Apakah contoh serta kutipan yang digunakan relevan dengan jawaban saya? Nah, kutipan itu mendukung, sebagai pendukung, memperkuat. Jika tidak relevan ya tidak usah digunakan. Mubazir kan gitu. Apakah saya telah menggunakan struktur referensi yang konsisten? Nah, nanti untuk referensinya menggunakan model apa terserah. Intinya kalian menggunakan referensi dari artikel jurnal kah, dari buku atau dari mana, boleh-boleh saja. Yang penting jangan dari blog yang asal yang tidak keakuratan atau sumbernya tidak jelas gitu ya. Kemudian apakah saya telah mereferensikan seluruh contoh dan kutipan saya? Nah, bisa nggak ini apa itu digunakan gitu loh. Contoh saya masuk nggak? Ditemukan nggak di masyarakat? Artinya contoh kalian yang kalian data itu bukan contoh imajinatif, contoh fiktif, tetapi benar-benar ditemukan di masyarakat gitu loh. Makanannya makanan gitu, gitu ya. Apakah saya telah mencapai batas jumlah kata yang diperbolehkan? Nah, kalau misalkan nanti batasnya 4 sampai 10 4 sampai 5 halaman ya berarti jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oh ya, ini topik yang dikembangkan ya. Makronya tetap gastronomi kultural Jawa, tapi nanti kalian bisa milih dari 8 ini. Nanti kira-kira yang nomor 1 itu berapa orang? Gastronomi, ritual, dan kearifan lokal. Misalkan yang tentang ritual, tentang kearifan lokal, nanti siapa yang mau memilih topik-topik itu, ada berapa orang. Kemudian gastronomi, inovasi, dan kreativitas. Mungkin ada inovasi dari makanan semacam apa, makanan modern tentunya ya, yang penuh dengan kreativitas. Nah, yang pengen dikembangkan, digali hal yang khusus di belakang, di balik yang umum itu. Kemudian gastronomi, nutrisi, dan kesehatan, siapa yang mau menyorot itu, ada berapa orang. Intinya 8 topik yang dikembangkan ini terisi, jangan sampai kosong gitu ya. Kemudian industri kreatif, artinya makanan bisa sampai ekspor. Sekarang banyak industri kreatif yang Eee, marak ya, memang dituntut untuk kreatif. Kemudian gastronomi dan politik, contohnya seperti apa makanan misalkan kamu menyorot minuman bir atau apa, alkohol kah atau apa, boleh. Gastronomi dan sejarah seperti yang saya kasih contoh tadi. Kemudian ada gastronomi dan pariwisata, kuliner ya, wisata kuliner. Kemudian ada gastronomi dan identitas budaya. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dikelompokkan, minta bantuan, Bu Baiti, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya serahkan kepada Bu Baiti. Baik, terima kasih Bapak Uman, atas pemaparannya terkait
penulisan esai kreatif bertajuk Gastronomi Kultural Jawa, yang mana ini nanti saat prosesnya selama 2 minggu ke depan sebagai ganti dari ujian tengah semester kelas 5A maupun 5B ini. Kemudian setelah adanya pendampingan, kemudian adanya revisi, nanti akan dikumpulkan dalam bentuk buku yang dijadikan sebagai tugas akhir semester kelas ini. Untuk mata kuliahnya, mohon maaf tadi kan Bapak bilang filsafat ya, ini mata Ya. kuliahnya etika dan budaya Jawa. Jadi Oh, tetap gitu. saja masuk seperti itu karena terkait gastronomi kultural Jawa. Karena memang ini waktunya terbatas, terlebih di Jawa dengan di NTT lebih lambat 1 jam, jadi di sana sudah pukul 12 untuk persiapan sholat Jumat. Bagi teman-teman yang bertanya bisa langsung disampaikan di sini atau di grup, melihat dari waktunya gimana Bapak Oman? Masih bisa menunggu sebentar atau Oh, ditutup bisa, saja? bisa. Masih Iya. bisa dikondisikan. Iya. Silakan. Yang mau bertanya. Ya, Ini nanti bagi itu ya sebelum dijadikan buku ber-ISBN nanti kita koreksi, kita revisi, nanti hasil revisian tadi itu sebagai nilai UAS mungkin Bu ya. Nah, baru nilai UAS nanti kalau udah direvisi baru kita bisa mengalami editing dengan berbagai proses sehingga bisa diterbitkan gitu ya. Ya, baik. Ya, semacam itu. Terlebih kalau misalnya menghasilkan buku itu nanti sebagai nilai tambah saat akreditasi. Jadi prodi sejarah peradaban Islam setiap 5 tahun sekali itu kan ada akreditasi atau 4 tahun sekali. Harapannya dengan bertambahnya produk yang Karya. dihasilkan oleh mahasiswa dan didampingi oleh dosen, maka akan menambah poin untuk akreditasi prodi ini. Begitu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Untuk pembagiannya nanti akan saya sampaikan seperti yang disampaikan Bapak Uman tadi, bahwa setiap topik harus terisi. Jadi nanti akan saya bagi kelas A dan B, kemudian biar semua topik itu tadi terisi begitu. Ada yang mau disampaikan? Atau nanti nggak usah dibagi satu ini, dari 8 topik itu biar mahasiswa yang memilih mau topik nomor berapa, intinya di 1 sampai 8 tidak kosong gitu loh. Ya. Nomor 1 misalkan ada 10 orang, ada berapa, nah semacam itu. Udah, mungkin baik. ada teman-teman semua yang ya monggo. Silakan Mas Afifuddin. Menurut saya sih lebih enak dibagi mawon Bu. Ya. Karena kalau untuk mahasiswanya untuk memilih sendiri itu kadang nggak sesuai, maksudnya dalam hal area-area gitu. mungkin. Ya. Kelompok sana kok Oke. banyak yang gini, kelompok sana Oke. banyak gini konten Bu. Ya, baik. Terima kasih saran dari Mas Afifuddin. Ada lagi teman yang lainnya? Ada? Cukup ya. Baik, sebelum diakhiri bisa minta on kamera dulu untuk dokumentasi. Ini slide-nya ada 2. Mohon on kamera sebentar ya, tidak sampai 5 menit. Ya. Di rumah ya, karena tadi jam pertama kuliah online juga beberapa teman. Ini nanti rekamannya juga akan di-upload di YouTube, kalau misalnya dari teman-teman ingin memutar kembali bisa melihat begitu ya. Atau gini Bu, nanti di-share aja di grup, maksudnya hasil kompresannya kalau ada grup kelas di-share aja di grup kelas seperti kemarin nanti. Oh, terlalu besar ya? Ya wis YouTube aja lah. Iya. Gitu aja. Silakan Mbak Sofia, Mbak Prisca, Mbak Laras, Mbak Lia, Shehoni, ini gelap atau gimana ini? Lampunya Mas. Lazuardi, Juliet. Apa? Siapa yang namanya Juliet? Atau Faizin ternyata. Terus bacanya Romeo ya. Ya. Bima, Anggun, Ade, Nasir, ayo segera. Kalau sudah semua nanti segera selesai. Vina.
Cila, SG ini siapa? Saya sudah keluar gambarnya belum, Bu? Belum. Ini sekalian untuk presensi ya. Jadi kalau misalnya namanya tidak sesuai, nanti saya nyari-nyari. Kalau nggak ketemu, jangan protes ketika tidak saya presensi ya. Ini SG Yo. siapa ini? Ahmad Pak Izin. Malah jidatnya. Lazuardi Bima belum kelihatan. Prisca. Nonong Ini ya. Mbak siapa jenenge? Mbak Yunda ini kok fotonya aja, mana orangnya? Wahyu Nur Yusuf. Maaf Bu, saya masih ada kendala ini untuk kamera. Ya, berarti yang bermasalah kameranya ya, bukan orangnya ya? Tuh Bu, sudah hadir Bu ini orangnya. Orangnya aman, Bu. Aman. Sama, Bu. Saya sudah menyalakan kamera tapi masih hitam nih. Masa ya wonge ngono ya? Sesuai amal dan hari ini. Hari Jumat. Wah, Enggak, Bu, topimu, ini Mas. mungkin dari aplikasinya, Bu, mungkin. Orangnya enggak seperti itu. Banyak, Bu, yang menyaksikan. Iya toh. Grogi Baik. mungkin. Sudah ya. Slide pertama dulu. Ulfatul ini enggak ada. Halo Mbak Ulfatul. Halo Mbak Ulfatul. Mbak Prisca. Ditunggu apa ditinggal ini? Kayak naik kendaraan umum ya. Tinggal apa ditunggu? Lanjut ya. Sudah? Ya Bu, lanjut aja Bu. Masih Alah, Mbak Prisca ini mengurus sudah ditunggu pengaturan. beberapa menit. Iya toh? Malah suruh ninggal. Baik. Ibu niku ketinggalan Ibu. Slide pertama dulu. Lazuardi sudah keluar, Bu. Ya aman. Lazuardi aman. Giring Niji. Ya Giring Niji. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lah gayane. Selanjutnya slide kedua. Ulfatul Asir Lana. Kameranya ketutup, Bu. Ditutup sendiri. Yusuf, Mustafa, Asir, Lana, Ulfatul. Ayo. Khalifah. Ya, ini baru masuk. Ini tampang-tampang yang belum mandi ini sudah kelihatan ini. Kayak yang ngomong. Weh, apa sudah Jumatan menisan masih. Ya sekali. Hemat air. Baik, slide kedua 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua ya sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Harapannya pada 2 minggu ke depan itu sudah jadi dan deadline seperti itu ya. Saya juga menerima bimbingan dan pendampingan seolah-olah jenengan ini kayak anak bimbingan seterusnya nanti ikut antri kayak gitu. Bagi yang merasa agak kesulitan, perlu diingat ini juga tugas individu ya, bukan kelompok. Nanti enak cuma ikut temannya. Tapi kalau ini ya tugas individu karena memang nanti untuk di buku ada tulisan namanya siapa, produknya seperti apa. Nanti kalau misalnya lebih bagus lagi bisa diperdalam atau dilengkapi untuk menjadi artikel terpublish yang ada di jurnal begitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak Uman. Saya selaku moderator sekaligus pendamping dari mahasiswa yang akan menuliskan esai kreatifnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bu izin Bu ikut barin. Ya, Waalaikumsalam.